Rumput yang tebal dan padat telah sepenuhnya mengepung Linley dalam segel yang kedap udara, dan rumput serta daun di sekitarnya bergejolak. Sulur-sulur rumput itu meremas dengan liar ke bawah, dan dalam sekejap mata, tekanannya begitu besar hingga wajah Linley mulai berubah warna. Linley tidak berani membuang waktu. Hancur! Blood Violet di tangannya berkilat. Kemanapun Blood Violet melintas, ruang waktu seolah membeku dan kemudian melipat dirinya sendiri, dan sebuah bilah spasial muncul di ujung senjata tersebut. Meskipun sulur-sulur rumput ini puluhan kali lebih kuat daripada tanaman merambat dari bentuk kehidupan tumbuhan di lantai 2, di depan Blood Violet, mereka tetap terpotong dengan mudah seperti potongan kain. Boom! Potongan-potongan rumput dan sulur yang hancur meledak ke segala arah, dan Linley melesat keluar dari penjara rumput yang padat itu seperti anak panah. "Bos, aku tidak apa-apa." Sebuah terowongan tiba-tiba muncul di gumpalan rumput lain di kejauhan, dan kemudian Bebe yang seluruh tubuhnya tertutup cahaya hitam terbang keluar dengan kecepatan tinggi. "Bebe, teknik apa ini?" Linley merasa senang di dalam hatinya. "Aku adalah binatang sihir tingkat dewa, tikus pemakan dewa." Bebe mengangkat kepala kecilnya dengan bangga. Namun kemudian Bebe menyadari pemandangan yang tidak terlalu jauh. Sejumlah besar rumput telah membentuk bola raksasa, jelas-jelas mengelilingi seseorang. Dan di dalam bola rumput raksasa itu, secercah cahaya putih samar bisa terlihat. "Bos, kondisi Desri tidak terlihat baik." Bebe seketika mengenali bahwa Desri lah yang memancarkan cahaya putih itu. Linley juga menyadarinya. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera terbang ke sana sambil mengirimkan energi spiritual miliknya untuk memantau situasi di dalam. Ia melihat dengan jelas bahwa di dalam tubuh Desri tertutupi oleh zirah cahaya yang bersinar samar yang melindungi seluruh tubuhnya. Sementara banyak panah cahaya putih menyerang rumput yang mengelilinginya dengan liar. Sayangnya, sulur-sulur rumput itu terlalu kuat. Swish! Blood Violet melesat dan beberapa kilatan cahaya ungu melewati rumput-rumput itu, memotongnya hingga hancur. Desri lolos dari penjaranya. Begitu melihat itu adalah Linley, ia segera berkata, "Terima kasih, monster rumput itu benar-benar tangguh, bahkan mantra instan tingkat 9 ku tidak mampu menembusnya. Tanpa bantuanmu, ini benar-benar akan menjadi masalah." Cahaya merah tiba-tiba berkilat, dan rumput berterbangan di mana-mana. Tulili dengan memegang artefak ilahi pedang lengkung merah darah itu terbang keluar. Dengan pedang lengkung ini, Tulili seperti harimau yang diberi sayap. Tulili bahkan meraung marah. "Siapa itu? Jangan bersembunyi. Jika kau punya nyali, keluarlah dan lawan kami secara terbuka." Boom! Bola rumput lainnya meledak, dan Rutherford yang seluruh tubuhnya tertutup cahaya biru meloloskan diri. Satu persatu para ahli berhasil meloloskan diri. Namun saat ini situasi Olivier cukup mengerikan. Baru saja dikelilingi dan dihimpit oleh sulur rumput yang tak terhitung jumlahnya, Olivier tidak memiliki kesempatan untuk beraksi sama sekali. Dan ia tiba-tiba menyadari semua bilah rumput yang menghimpitnya tiba-tiba mulai menggiling tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Sulur-sulur rumput ini semuanya memiliki pinggiran yang sangat tajam, dan gilingan kecepatan tinggi yang konstan ini membuat sulur-sulur rumput ini terus-menerus menyayat tubuhnya seperti taring tajam atau gigi gergaji yang mungkin digunakan petani untuk membajak tanah. Dalam sekejap mata, tubuh Olivier tersayat-sayat. Mata Olivier menjadi dingin. Swish! Cahaya terang berkilat dan serpihan rumput hancur berhamburan kemana-mana. Rambut panjangnya yang tergerai berwarna hitam dan putih, dan dengan pedang es hitam di tangannya, Olivier terbang ke udara. Hanya saja tubuh Olivier memiliki noda darah. Olivier diam-diam terkejut. Gergaji yang sangat ganas. Ke-13 ahli itu melayang di udara. Desri melihat ke sekelilingnya, lalu menghela napas lega. Untungnya tidak ada yang mati. Olivier melirik seorang Saint di dekatnya. Saint manusia ini sudah memiliki luka besar di sekitar pinggangnya. "Karosa, itu tadi benar-benar berbahaya. Kau hampir kehilangan nyawamu." Pria bernama Karosa itu menghela napas lelah juga. "Sangat nyaris. Gigi makhluk itu terlalu ganas. Jika aku sedikit lebih lambat bereaksi, sulur-sulur rumput itu mungkin sudah menembus ke dalam tubuhku." Linley dan Fine saat mendengar ini tidak bisa menahan rasa terkejut. Jika sulur rumput sampai masuk ke dalam tubuh seseorang, kemungkinan besar mereka akan merusak organ dalam hampir seketika. "Jangan bergerak." Desri terbang ke arah salah satu ahli manusia tersebut, melakukan sihir penyembuhan padanya. Karosa ini adalah salah satu dari 3 ahli di kelompok kedua.
Tiga ahli dalam kelompok kedua itu terdiri dari dua manusia, Carosa dan Olivier, dan satu binatang sihir, seekor Black Scale Scorpion King. Black Scale Scorpion umumnya adalah binatang tingkat 9, tetapi Black Scale Scorpion King ini telah berlatih hingga tingkat Saint tahap puncak, yang merupakan hal yang sangat luar biasa dan langka. Aku benci menghadapi bentuk kehidupan tumbuhan ini. Linley menundukkan kepalanya, mempelajari area di sekitarnya. Area di bawah tertutupi pasir. Oase sebelumnya sudah benar-benar menghilang, hanya menyisakan beberapa sulur rumput yang hancur. Linley sebelumnya menyaksikan dengan matanya sendiri sulur-sulur rumput yang tidak rusak itu tenggelam ke dalam pasir dan menghilang. "Ayo pergi," ucap Desri. "Jika makhluk tumbuhan itu tidak mengganggu kita lagi, jangan buang waktu untuk menghadapinya. Yang terpenting saat ini adalah menemukan pintu masuk ke lantai 8. Linley dan yang lainnya semua mengangguk. Ke-13 ahli itu tidak lagi memperhatikan makhluk tumbuhan itu. Mereka segera terbang menjauh dan mulai mencari di gurun yang luas tersebut. "Ada oase lain di depan!" Fain mengernyit dan berseru. Linley memperhatikan dengan seksama. Memang benar, di kejauhan ada sedikit warna hijau yang samar. Setelah terbang sedikit lebih dekat, semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa itu memang oase yang besar. Namun setelah pengalaman sebelumnya, tidak ada yang berani gegabah lagi. "Jangan terlalu dekat," Rosari menggelengkan kepalanya. "Mari menjauh darinya. Monster itu sangat sulit dihadapi." Semua orang setuju, dan kelompok itu sengaja memutar melewati oase tersebut. Namun setelah kelompok Linley terbang menjauh ke arah lain, oase hijau itu sebenarnya tenggelam ke dalam pasir, sementara pasir itu sendiri mulai bergetar sedikit. Arah getaran di pasir itu bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah di mana kelompok Linley terbang. Black Scale Scorpion King yang berada di posisi paling belakang melirik ke bawah dan segera berteriak memberi peringatan. "Semuanya, hati-hati! Monster itu saat ini sedang menuju ke arah kita dengan kecepatan tinggi dari bawah pasir." Di pegunungan binatang sihir seringkali melancarkan serangan mendadak dari bawah. Sebagai binatang sihir tingkat Saint, Black Scale Scorpion cukup akrab dengan jenis serangan ini. Sepertinya memang begitu. Linley, Fain, Tulili, dan yang lainnya semua berhenti di udara, menatap ke bawah. Jika seseorang melihat dengan teliti, ia akan bisa melihat bahwa di permukaan pasir ada satu atau dua sulur rumput yang nyaris tidak terlihat. Makhluk tumbuhan jenis ini bisa menggunakan semua rumputnya sebagai matanya. Kemanapun rumput itu bisa melihat, ia juga bisa melihat. "Apa yang harus kita lakukan?" Linley, Desri, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Membunuh makhluk tumbuhan ini sangat merepotkan, tapi bagaimana mungkin mereka membiarkannya mengikuti dengan cara yang licik seperti itu? Shuh, shuh. Seperti dua anak panah tajam, dua sulur panjang rumput hijau tiba-tiba melesat keluar dari bawah pasir, melilit kaki Desri dalam sekejap yang hampir bersamaan. Kedua sulur rumput ini setebal lengan pria dewasa, dan ada sejumlah besar bilah rumput yang lebih kecil di atasnya juga. Dalam sekejap mereka mengepung Desri. Mereka tiba-tiba menarik ke bawah dengan keras. Desri mengeluarkan raungan marah, sementara pada saat yang sama mengirimkan Mindstorm liar ke arah bawah. Gawat, wajah Linley dan yang lainnya berubah, dan mereka segera mengejar ke bawah juga. Bam! Desri ditarik langsung ke dalam pasir, dan dalam sekejap mata ia menghilang dari pandangan semua orang. Permukaan pasir tampak sangat biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Masuk ke bawah!" seru bebek keras. Bebek ketiga Suani Emas bermata 6 dan Black Scale Scorpion tidak ragu sama sekali. Kelima binatang sihir itu menyusut ukurannya dengan cepat sambil menerjang masuk ke dalam gurun. Sangat merepotkan untuk menggali jika ukuran fisik seseorang besar. Dibandingkan dengan binatang sihir, ahli manusia pasti tidak secepat mereka saat menggali menembus tanah. Fain, Rosari, Tulili, dan 7 orang lainnya menunggu di udara, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini kita hanya bisa menaruh harapan pada Bebe dan yang lainnya. Semoga saja mereka bisa menyelamatkan Desri. Linley sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Jika ia memasuki pasir, pertama-tama kecepatan menggalinya akan berkurang setengahnya, dan ia tidak akan mampu mengejar makhluk tumbuhan tersebut. Sulur monster rumput itu sangat cepat. Mereka bergerak seperti seorang ahli yang memegang pedang. Tulili mengernyit. Dalam sekejap mereka melilit kaki Desri. Selain itu, tadi Desri menggunakan serangan spiritual, tapi sepertinya tidak berpengaruh. Mustahil baginya untuk berpengaruh. Linley menggelengkan kepalanya.
Tubuh monster itu seluas oase itu sendiri, 10 kilometer persegi. Baru saja hanya sulurnya yang terlihat. Tubuh utamanya kemungkinan besar berada beberapa kilometer jauhnya dari kita. Desri tidak yakin di mana tubuh monster itu berada. Olivier mengeluarkan seringai dingin. Desri itu sedang mencari mati. Mengapa kau berkata seperti itu? Fine dan yang lainnya menatap tidak senang pada Olivier. Olivier melirik mereka, lalu berkata dengan tenang, "Makam para dewa memiliki makhluk yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan teknik yang digunakan melawan manusia belum tentu cocok. Desri ini hanyalah seorang penyihir agung. Saat dihadapkan pada serangan mendadak, paling banyak ia hanya bisa merapal mantra secara instan. Melawan monster jenis ini, mantra-mantra itu tidak memberikan ancaman sama sekali. Tapi dia tetap datang ke makam para dewa. Bukankah dia sedang mencari mati?" "Pembicaraan macam apa ini?" sahut Rosari. Ia merasa agak tidak senang. Penyihir agung memang buruk dalam pertempuran jarak dekat. Tapi setelah mencapai tingkat dewa dan mendapatkan tubuh ilahi mereka, kekurangan mereka dalam pertempuran jarak dekat secara alami akan teratasi, ucap Fine. Tetapi Linley sebenarnya merasa kata-kata Olivier ada benarnya. Penyihir agung Saint memang lemah saat menghadapi serangan mendadak. Olivier tertawa mengejek. Tapi kalau begitu, mengapa harus menunggu sampai menjadi dewa? Tidakkah seorang penyihir setelah mencapai tingkat Saint meluangkan sedikit waktu dan upaya pada keterampilan pertempuran jarak dekatnya? Bagi orang-orang seperti Desri, beberapa ratus tahun bukanlah apa-apa. Meminta seorang penyihir agung Saint untuk menjadi prajurit Saint juga? Apa menurutmu itu sangat mudah? Fine mengernyit saat berbicara. "Cukup," sela Linley. "Cukup bicaranya. Setiap orang punya pendapatnya sendiri." Wajah Linley tiba-tiba menampakkan raut gembira. "Bagus, makhluk itu sudah diseret keluar." Semua orang terkejut sekaligus senang, segera menatap ke bawah. Pasir di bawah mulai bergemuruh, lalu naik ke atas. Akhirnya dengan suara boom, pasir meledak kemana-mana, dan yang pertama terbang keluar adalah Desri. Tubuh Desri dipenuhi noda darah, dan wajahnya agak pucat. Begitu melihat Linley dan yang lainnya, ia masih terkekeh. "Itu tadi benar-benar berbahaya." "Bos, kami datang!" Suara Bebe terdengar. Dan kemudian Bebe juga muncul dari pasir. Sementara di cakar Bebe terdapat sulur rumput setebal lengan pria dewasa. Dengan menggunakan sulur rumput yang tebal itu, ia sebenarnya menyeret keluar monster itu dari bawah. Dan sesosok makhluk raksasa muncul di depan semua orang. Ini adalah makhluk yang setidaknya setinggi 10 lantai, dan seluruh tubuhnya tertutupi oleh akar rumput tebal berwarna kuning tanah, setidaknya seukuran sebuah rumah. Akar rumput yang mengelilingi tubuh monster itu paling panjang hanya 100 meter. Jelas semua sulur rumput yang lebih panjang sudah dipatahkan. Bebe menyeret monster itu ke atas, sementara di bawahnya menyusul ketiga suani emas bermata enam dan Black Scale Scorpion. "Makhluk ini masih ingin lari? Ya ampun!" Bebe sambil memegang sulur itu di tangannya, dengan mudah memutar makhluk raksasa itu beberapa kali di udara, seolah-olah itu adalah kincir angin raksasa. "Bos, aku pikir dia akan sangat kuat, tapi aku tidak menyangka dia akan selunak kesemek. Bos, bagaimana kau ingin menangani monster ini?" Black Scale Scorpion ikut terbang mendekat. Makhluk ini benar-benar tidak ada istimewanya. Dia hanya tahu 2 atau 3 serangan. Saat kami mendekatinya, dia langsung tamat. "Jangan bunuh aku!" Sebuah suara yang ketakutan terdengar. Monster itu yang tadi diputar-putar seperti kincir angin, mendadak berhenti. Bebe menggantungnya di sana pada salah satu sulurnya dan membentaknya. "Apa? Kau takut sekarang? Sudah terlambat. Bos, biar aku bereskan dia sekarang juga." Linley mengangguk pelan, dan Desri serta yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Baru saja monster ini jelas-jelas ingin membunuh Desri. Bagaimana mungkin mereka mengampuninya begitu saja? "Berhenti!" Mulut besar monster itu melolong garang. Bebe terkekeh 2 kali sambil menatap sang monster. "Berhenti? Kau takut mati?" "Bebe, jangan buang-buang napas bicara dengannya," ucap Linley. "Kalian tidak bisa membunuhku. Jika kalian membunuhku, kalian semua akan mati." Monster itu meraung. Linley, Desri, Fine, dan yang lainnya saling bertukar pandang, lalu menatap dengan geli pada bentuk kehidupan tumbuhan yang sudah tertangkap ini. Fine tertawa keras. "Hahaha. Ayo katakan pada kami, bagaimana kau akan membunuh kami?" Baru sekarang monster itu menghela napas lega. Melihat sikap orang-orang ini, ia mengambil keputusan. "Jika kalian membunuhku, aku sendiri tidak akan bisa membalas dendam. Tapi
Kalian perlu mengerti bahwa di lantai 7 makam para dewa ini, aku bukan satu-satunya jenisku di sini kan? Linley mengernyit. Di lantai ke-6, mereka telah menghadapi Flame Tyrant, dan banyak orang tewas di sana. Membunuh Flame Tyrant adalah tugas yang sangat berbahaya. Bahaya di lantai 7 ini seharusnya tidak lebih rendah dari lantai ke-6. Tidak akan sesederhana hanya menyingkirkan makhluk tumbuhan ini. Bicara! Fine mengernyit sambil membentaknya. Para ahli semuanya menatap sang monster. Di lantai 7 makam para dewa, aku hanyalah makhluk biasa. Makhluk yang benar-benar kuat di sini adalah induk ratu. Suara monster itu mengandung sedikit keangkuhan. Aku mendesak kalian untuk melepaskanku. Jika kalian membunuhku, induk ratu pasti akan membantai kalian semua. Linley mengernyit bingung. Salah satu dari Suwani Emas bermata 6 menjelaskan kepada orang-orang lain yang hadir. Di alam lain, ada beberapa bentuk kehidupan khusus yang terbagi menjadi komponen induk dan komponen anak. Komponen-komponen anak itu dilahirkan oleh komponen induk, dan kekuatan sang induk ratusan kali lipat dari anak-anaknya. Sebenarnya, binatang sihir jenis lebah adalah contoh yang bagus untuk hal ini. Setiap klan hanya memiliki satu induk ratu, dan binatang sihir lainnya adalah anak-anaknya. Linley dan yang lainnya diam-diam terkejut. Jika memang begini masalahnya, maka kekuatan induk ratu akan jauh lebih besar daripada anak-anaknya. Benar, hubungan antara diriku dan induk ratu adalah hubungan antara komponen induk dan komponen anak. Monster itu segera menimpali. Kalian sebaiknya melepaskanku. Jika kalian membunuhku, induk ratu pasti akan merasakannya. Dan saat itu, kalian akan memicu kemarahan induk ratu. Kalian pasti akan mati. Monster itu tampak sangat percaya diri. Kekuatan induk ratu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengannya, yang hanya sebuah komponen anak. Apa yang harus kita lakukan? Desri menatap Linley dan bertanya padanya. Di antara kelompok ini, status Linley perlahan-lahan meningkat, terutama setelah penampilannya di lantai ke-6. Bagaimanapun, kekuatannya jelas lebih besar daripada orang lain. Selain itu, Tulili dan yang lainnya telah dibantu oleh Linley. Membunuh atau tidak? Linley juga sedikit ragu. Ia tidak bisa memastikan apakah makhluk ini jujur atau tidak. Swoosh! Embusan angin mendadak bertiup. Salah satu Suwani Emas bermata 6 menerjang sang monster. Sementara pada saat yang sama, tubuhnya membesar secara dramatis hingga seukuran naga raksasa. Cakar tajamnya yang bersisik dan tertutup bulu emas juga mencapai ketebalan beberapa meter. Dan cakar raksasanya yang tebal itu mencabik sang monster dengan ganas. Monster itu tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan teriakan ketakutan. Keenam mata Suwani Emas itu secara serentak memancarkan berkas cahaya hitam. Dan begitu 6 berkas cahaya itu menyelimuti sang monster, monster itu tidak lagi mampu bergerak. Boom! Cakar-cakar tajam yang membawa kekuatan samar yang merobek ruang, menebas tubuh monster itu. Hanya berhenti sebentar saat membelahnya. Dan kemudian, seperti vas yang hancur berkeping-keping, tubuh monster itu meledak menjadi 4 atau 5 kepingan dengan cairan hijau yang mengalir keluar. Meskipun mendeskripsikannya memakan waktu, sebenarnya hal ini terjadi dalam sekejap mata. Suwani Emas bermata 6 itu telah membunuh sang monster dalam sekejap. Mengapa kau membunuhnya? Mata Rosari yang memancarkan cahaya hijau samar menatap Suwani Emas bermata 6 itu. Ia bertanya dengan dingin. Tidakkah kau takut menarik perhatian induk ratu? Jika kau tidak ingin dibunuh oleh induk ratu, ikuti aku. Suwani Emas bermata 6 itu tidak menjelaskan apa-apa dan segera terbang ke arah tertentu. 2 Suwani Emas bermata 6 lainnya segera menyusul. Linley, Desri, dan yang lainnya bingung, tetapi mereka tetap mengikuti dan terbang di belakang mereka. Setelah terbang sejauh kira-kira 100 km, ketiga Suwani Emas bermata 6 itu berhenti. Apa yang terjadi? Tanya Linley. Kita membunuhnya, jadi induk ratu mungkin akan mengejar kita, ucap Rutherford sambil mengernyit. Pemimpin Suwani Emas bermata 6 itu tertawa, memperlihatkan taringnya saat ia menyeringai. Kalian manusia benar-benar bodoh. Monster itu hanya bicara beberapa patah kata dan kalian benar-benar percaya? Hanya 1 atau 2 kata saja sudah membuat kalian takut membunuhnya? 2 Suwani Emas bermata 6 lainnya juga menunjukkan tawa di mata mereka. Ketiga Suwani Emas bermata 6 itu telah berada di samping Dilin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan jumlah pengalaman yang mereka miliki tidak mungkin bisa ditandingi oleh orang-orang seperti Linley dan yang lainnya. Apa? Mungkinkah apa yang dikatakan monster itu hanyalah kebohongan? Tanya Fine. Tidak, bagian itu seharusnya benar. Suwani Emas bermata 6 itu menganggukkan kepalanya yang besar.
Bentuk kehidupan tumbuhan semacam itu, kami tiga bersaudara pernah menjumpainya sebelumnya di penjara alam Gebados. Makhluk jenis tumbuhan umumnya memang memiliki induk ratu, dan kekuatan induk ratu memang ratusan kali lebih besar daripada anak-anaknya. Karosa mengernyit, Linley pun bingung. Suani emas bermata enam itu mendengus. Kalian bahkan tidak mengerti ini. Induk ratu ini bisa melahirkan ratusan atau ribuan komponen anak. Bagi induk ratu, anak-anaknya hanyalah prajurit kecil. Pernahkah kalian melihat seorang kaisar yang segera pergi membalas dendam hanya demi kematian seorang prajurit tunggal? Black Scale Scorpion juga menimpali. Di antara binatang sihir jenis lebah, kematian prajurit biasa memang kurang diperhatikan oleh para induk ratu. Itu hanya alasan pertama. Alasan kedua adalah akan lebih baik jika induk ratu mengejar kita, ucap Suani emas bermata enam itu. Semua orang bingung. Suani emas bermata enam yang lain berkata, ingat lantai keenam? Awalnya Flame Tyrant berada di samping koridor, tapi setelah pergi, dia memerintahkan 1000 lebih magma demon untuk memblokir terowongan. Logika yang sama. Tanggung jawab mereka adalah mencegah kita pergi. Kuduga induk ratu itu seharusnya berada di dekat jalan keluar ke lantai 8. Benar, Fine mengangguk. Logika ini sangat sederhana. Hanya saja para ahli yang hadir tidak terpikirkan hal itu. Apakah membunuh salah satu komponen anaknya akan membuat induk ratu meninggalkan terowongan? Lelucon macam apa itu? Jika dia benar-benar pergi, kita justru akan bisa mengambil kesempatan untuk menemukan terowongan itu dan segera memasuki lantai 8. Suani emas bermata enam itu menjilat bibirnya. Mari terus mencari terowongannya. Namun saat mencari terowongan itu, sebaiknya berhati-hati. Kalian tidak bisa membandingkan monster anak dengan induk ratunya. Mereka semua tahu ini benar, dan mereka segera pergi mencari sang monster. Tak seorang pun berani gegabah. Bagaimanapun, induk ratu ada di sini, di suatu tempat. Pencipta makam para dewa ini benar-benar telah mengerahkan cukup banyak upaya. Linley sambil terbang mencari terowongan, menghela napas kagum dalam hati. Linley belum pernah melihat makhluk seperti Flame Tyrant atau makhluk-makhluk tumbuhan ini. Tapi jika ini benar-benar dikembangkan oleh seorang dewa utama, maka mungkin dia hanya perlu menyuruh bawahannya mencari ras-ras aneh dan unik ini dan membawa mereka ke sini. Mereka terus mencari. Dunia gurun ini sangat luas, dan setiap kali sebelum terbang terlalu jauh, mereka akan melihat beberapa oase dari kejauhan. Mereka tidak takut dan akan segera terbang mendekat untuk melihat apakah ada terowongan di dekat oase tersebut. Jika oase itu berubah menjadi monster untuk menyerang mereka, maka kelima binatang sihir itu akan segera membunuh monster tersebut. Setelah waktu yang lama, angin bertiup di seluruh dunia gurun, memutar pasir tinggi ke udara. Beberapa bukit pasir meninggi sementara tempat lain tenggelam. Seiring dengan embusan angin, sejumlah besar pasir bergulir, menyingkap dinding batu hitam. Lihat, sepertinya itu jalan keluarnya. Fine menunjuk dengan antusias ke kejauhan, dan semua orang melihatnya juga. Semua orang di sini memiliki penglihatan yang luar biasa. Dinding batu hitam itu di tengah gurun kuning sangat mencolok. Itu pasti terowongannya. Linley dan yang lainnya segera terbang ke sana. Swoosh! Linley memanggil embusan angin kencang yang segera menghantam dinding batu, meniup pasir di atasnya ke kejauhan, seketika menyingkap seluruh bangunan yang tadinya tertutup pasir. Ini adalah struktur hitam berbentuk seperti piramida. Di bawah piramida hitam itu terdapat tangga setinggi 10 meter, dan cahaya hitam samar memberitahu semua orang di sini bahwa mereka telah menemukan tempat yang tepat. Tangga bercahaya hitam semacam ini adalah simbol dari jalan keluar. Tiba-tiba, tanaman merambat dan sulur rumput yang tak terhitung jumlahnya meletus dari sekitar terowongan di bawah piramida hitam itu. Secara harfiah dalam sekejap mata, seluruh piramida hitam itu tertutup oleh rotan dan sulur rumput yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan terowongan keluar pun tertutup rapat kedap udara. Dengan piramida hitam sebagai pusatnya, di dalam area seluas 100 km persegi, rotan dan tanaman merambat rumput yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit. Linley dan yang lainnya merasa jantung mereka bergetar, dan mereka segera terbang mundur serta terbang lebih tinggi. Sebuah tawa terdengar dari bawah, dan kemudian dari dalam tanaman merambat, serta sulur rumput yang tak terhitung jumlahnya itu, sebuah cahaya hijau raksasa melesat ke atas ke langit, lalu berhenti di udara. Makhluk wanita hijau itu berdiri di sana, melayang di udara. Ia setinggi 10 meter,
tetapi tubuhnya tertutup oleh tanaman merambat dan sulur rumput yang tak terhitung jumlahnya yang saling bersilangan. Pada saat yang sama, di area sekitar tubuhnya ada tanaman merambat dan akar yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya hampir 1.000 meter. Sulur dan tanaman merambatnya jelas berbeda dari komponen anak. Ini karena sulur dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya begitu hijau hingga tampak hampir transparan. Seolah-olah itu bukan tumbuhan, melainkan jenis bahan lunak yang transparan seperti permata. Itu adalah hal yang sangat aneh. Sudah lama sekali sejak orang luar datang. Selama ini sangat membosankan. Manusia. Oh, tubuh yang sangat indah. Aku suka tubuh manusia. Oh, sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Makhluk wanita hijau itu menyapu semua orang dengan tatapannya. Aku adalah Lachapelle. Kalian bisa memanggilku Induk Ratu. Linley dan yang lainnya menjadi semakin waspada. Sulur Lachapelle berwarna hijau lembut seperti permata. Hanya dari penampilannya saja, sulur-sulur itu jauh lebih besar daripada sulur-sulur komponen anak. Salah satu suani emas bermata enam berkata dengan suaranya yang lantang. Lachapelle, aku yakin kau juga pernah bertemu orang luar lainnya di sini sebelumnya, dan tidak semestinya ingin mencari masalah dengan kami. Aku harap kau mengizinkan kami masuk ke terowongan. Jika tidak, jika kami bertarung habis-habisan melawanmu, kurasa kau juga tidak akan merasa senang. Lachapelle menatap ketiga suani emas bermata enam itu. Oh, mengancamku. Menarik sekali. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kau memiliki tingkat kemampuan itu. Saat ia masih berbicara, tiba-tiba, swoosh, Lachapelle mendadak menerjang ke langit, memperpendek jarak antara dirinya dan Linley. Mundur! Linley dan yang lainnya segera mundur kembali dengan kecepatan tinggi, tanpa ragu sedikit pun. Namun rotan dan sulur yang tak terhitung jumlahnya dari Lachapelle melesat keluar seperti anak panah tajam pada saat yang sama. Saat Linley sedang mundur, ia tidak memperhatikan punggungnya, tetapi ia tiba-tiba menyadari bahwa ribuan sulur dan rotan yang ditembakkan oleh Lachapelle sebenarnya menyerang sesuai dengan semacam keunikan yang misterius. Pembekuan spasial? Linley mendapati dengan penuh keheranan, seolah-olah ruang tiba-tiba membeku. Namun tentu saja itu tidak benar-benar membeku. Hanya saja Linley dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam kubangan lumpur. Bahkan terbang pun menjadi sangat berat. Swish! Tiba-tiba, sulur yang tak terhitung jumlahnya itu seketika mengepung Rutherford dan Carosa. Rutherford dan Carosa sedikit lebih lambat dalam hal kecepatan terbang dibandingkan yang lain, dan dengan demikian langsung dikepung oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Tanaman merambat dan rotan yang tak terhitung jumlahnya itu segera mulai menyempit. Ks! Darah dalam jumlah besar merembes keluar dari sela-sela rotan dan tanaman merambat yang menyempit itu. Dan kemudian mereka dengan cepat diserap ke dalam rotan dan tanaman merambat tersebut. Rutherford dan Carosa sudah mati. Wajah Linley dan para ahli lainnya yang melarikan diri berubah drastis. Bahkan seseorang sekuat Rutherford, salah satu dari 5 saint utama, telah terbunuh seketika setelah dikepung, bahkan tanpa sempat melawan. Tanaman merambat dan rotan yang tak terhitung jumlahnya yang menyempit itu sekali lagi mulai menari. Namun tulang belulang Rutherford dan Carosa pun tidak ada yang tersisa. Sangat lezat. Mata hijau gelap Lachapelle masih menatap Linley dan yang lainnya yang melarikan diri dengan terburu-buru di kejauhan. Sang induk Ratu Lachapelle yang berwajah malaikat namun kejam menutup jalan keluar dengan sulur raksasa berlapis-lapis, lalu mengejar kelompok Linley dengan kecepatan luar biasa. Dalam pelarian, Linley diserang dan hampir tewas saat dikepung ratusan sulur yang sangat kuat. Bahkan tebasan penuhnya nyaris tak mampu memutuskannya. Dengan kombinasi dua pedang dan teknik angin serta bumi, ia berhasil membuka celah dan meloloskan diri, dibantu Bebe. Setelah lolos, semua yang hadir menyadari betapa mengerikannya Lachapelle. Linley menjelaskan bahwa serangannya efektif karena getaran dari pedang pertama merusak bagian dalam sulur, lalu diselesaikan oleh pedang kedua. Mereka kemudian merencanakan strategi mengikis jumlah sulur sedikit demi sedikit, namun rencana itu gagal karena sulur Lachapelle ternyata dapat pulih dengan sangat cepat. Kini, mereka terjebak tanpa solusi jelas untuk mengalahkan induk ratu yang sangat kuat dan hampir tak bisa dihancurkan. Kelompok Linley menyadari betapa mustahilnya menghadapi induk ratu Lachapelle, sulur-sulurnya sangat kuat, jumlahnya ribuan, dan dapat pulih dengan cepat. Destri bahkan mengusulkan untuk menyerah, namun sebagian masih enggan karena kesempatan langka ini.
Harapan muncul ketika 3 Suani emas bermata 6 mengungkap teknik pamungkas yang bisa melumpuhkan Lachapelle sesaat, memberi peluang untuk membunuhnya dalam satu serangan. Namun resikonya sangat tinggi dan belum ada yang yakin bisa melakukannya. Di tengah kebuntuan, Linley berlatih dan mendapat pencerahan dari cara serangan Lachapelle bekerja. Ia berhasil menciptakan teknik baru, Myriad Swords Converge, yang menggabungkan jutaan serangan menjadi satu titik dengan kekuatan luar biasa serta efek pembekuan ruang. Dengan kepercayaan diri baru ini, kelompok memutuskan mencoba lagi. Suani akan melumpuhkan Lachapelle, sementara Linley menyiapkan serangan penentu. Saat mereka kembali ke lokasi, Lachapelle sudah menunggu, siap menghadapi mereka. Induk Ratu Lachapelle menghadapi serangan gabungan para ahli, namun tetap tak terpengaruh hingga 3 Suani emas bermata 6 berhasil melumpuhkannya sejenak. Memanfaatkan momen singkat itu, Linley menerobos pertahanan ribuan sulur dengan teknik barunya, Myriad Swords Converge, lalu menghancurkan Lachapelle dengan kombinasi serangan pedang angin dan bumi hingga tubuhnya hancur total. Setelah kematiannya, seluruh makhluk tumbuhan langsung melarikan diri ketakutan. Dari tubuh Lachapelle, Linley memperoleh sebuah mutiara misterius yang ternyata adalah mutiara kehidupan, harta langka yang memberi regenerasi luar biasa selama jiwa tidak hancur, tubuh dapat pulih seketika. Kelompok pun menyadari bahwa inilah sumber kekuatan regenerasi Lachapelle dan hadiah paling berharga di lantai 7. Kelompok Linley menyadari bahwa mutiara kehidupan memberi regenerasi luar biasa, tetapi tetap memiliki batas. Tubuh harus masih menyisakan bagian agar bisa pulih, dan serangan tertentu masih bisa menghancurkan tubuh sepenuhnya. Mereka juga diingatkan bahwa di tingkat lebih tinggi, terutama para dewa, kekuatan jiwa jauh lebih menentukan daripada fisik. Karena itu, Linley bertekad memperkuat pertahanan dan serangan spiritualnya. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan ke lantai 8. Di lantai 8, mereka menemukan dunia es yang sunyi tanpa makhluk hidup, hingga akhirnya menemukan jalan ke lantai 9. Namun tiba-tiba muncul raksasa es bermata tunggal penguasa ras Beholder yang memuji mereka karena membunuh Lachapelle, tetapi langsung mengancam akan membunuh sebagian dari mereka. Dalam sekejap, makhluk itu menyerang Linley dan Olivier dengan sinar misterius yang sangat cepat, menandai awal bahaya baru yang jauh lebih mengerikan. Serangan sinar abu-abu dari Beholder King membekukan jiwa Linley dan Olivier, membuat mereka tak berdaya dan terkurung dalam es. Linley hanya bisa terselamatkan berkat panggilan jiwa Bebe yang terus-menerus hingga akhirnya kesadarannya pulih. Sementara itu, Olivier menunjukkan keunikan jiwanya dengan berhasil membebaskan diri dan bahkan menghancurkan tubuh es Beholder King, meski inti aslinya adalah mata emas yang sangat cepat dan berbahaya. Menyadari bahwa musuh ini terlalu sulit dikalahkan, kelompok memutuskan untuk mundur. Dengan bantuan Suani emas bermata 6 yang melumpuhkan Beholder King sejenak, serta serangan Black Scale Scorpion yang melukai mata intinya, mereka menciptakan celah. Memanfaatkan kesempatan itu, seluruh kelompok akhirnya berhasil melarikan diri masuk ke lantai 9, lolos dari ancaman makhluk mengerikan tersebut. Kelompok Linley berhasil lolos ke lantai 9 setelah melukai Beholder King dengan bantuan ketiga Suani emas bermata 6 dan Black Scale Scorpion. Meski selamat, mereka sadar kemenangan itu lebih karena keberuntungan, terutama berkat Olivier. Di lantai 9, mereka menemukan dunia laut yang tampak damai dengan sebuah pulau sebagai satu-satunya lokasi mencurigakan. Di pulau itu, mereka bertemu seorang pemuda misterius bernama Louis yang mengaku sebagai penjaga lantai 9. Berbeda dari musuh sebelumnya, ia tidak langsung menyerang, melainkan ingin mereka tetap tinggal dan menemaninya berbincang, tanpa melanjutkan ke lantai berikutnya. Meski tampak ramah, kelompok Linley menyadari niatnya mencurigakan dan tetap mencari jalan keluar. Saat mereka menemukan tangga menuju lantai 10 dan menolak tawaran Louis, situasi berubah drastis. Louis mengungkap niat aslinya. Ia sebenarnya ingin menjebak dan mengambil jiwa mereka. Seketika tubuhnya meledak dan berubah menjadi serangan cahaya perak yang melesat ke arah Tulili, menandai dimulainya pertarungan baru yang berbahaya. Tulili menangkis serangan cahaya perak misterius yang ternyata adalah makhluk Thorium Devil bernama Louis. Tubuhnya berupa cairan logam elastis yang hampir kebal terhadap serangan elemen biasa. Makhluk ini hanya bisa dilukai secara efektif oleh petir atau teknik tingkat tinggi seperti Way of Destruction. Pertarungan sengit terjadi. Tulili, Fine, dan 3 Suani emas bermata 6 yang ternyata juga pengguna Way of Destruction
berusaha melawannya. Tetapi tubuh Thorium Devil terus pulih, apalagi setelah ia menyerap air laut dan menjadi lebih kuat. Saat situasi genting, Vine melancarkan serangan petir pamungkas yang menghancurkan Thorium Devil sepenuhnya. Serangan itu sangat menguras tenaga Vine, namun berhasil mengalahkan musuh, terutama karena Thorium Devil justru memperkuat kelemahan alaminya dengan menyatu dengan air. Setelah mengalahkan Thorium Devil, para ahli merasa lega dan penuh semangat karena peluang mendapatkan percikan ilahi semakin besar. Vine menyerap mutiara kehidupan, memulihkan kondisi fisiknya, meski energi spiritualnya belum sepenuhnya pulih. Mereka pun langsung menuju lantai 10. Di lantai ini, mereka menemukan padang rumput luas dan segera menemukan pintu menuju lantai 11. Namun, penjaga lantai muncul, Abyssal Blade Demon, makhluk logam penuh bilah tajam dengan kecepatan dan kekuatan tinggi. Meski berbahaya, kekuatannya masih di bawah musuh sebelumnya. Makhluk itu mencoba melarikan diri, tetapi Bebe mengejarnya dan berhasil membunuhnya. Dari tubuhnya, mereka memperoleh pedang tajam berkualitas tinggi, setara artefak ilahi tingkat rendah, yang akhirnya diambil oleh Desri. Dengan ancaman lantai 10 terselesaikan, mereka siap beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan terakhir di lantai 11. Sambil memegang pedang tajam ini, Desri mencoba mengayunkannya beberapa kali, membuat energi pedang bersilangan di udara. Pedang yang bagus, hanya saja kekuatan lenganku kurang memadai. Desri menghela napas. Tanpa ki tempur, jika seseorang memiliki fisik yang cukup kuat, seperti 4 prajurit tertinggi, ia tetap bisa mencapai tingkat kekuatan yang mencengangkan hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik saat menggunakan senjata. Sebenarnya, Abyssal Blade Demon tadi hanya mengandalkan kekuatan murni saat memegang pedang tersebut. Apa yang kau risaukan? Hahaha, Desri, setelah kau menjadi dewa dan tubuh ilahimu terbentuk, kekuatan fisikmu akan berasal dari kekuatan ilahi. Kau akan bisa memanfaatkan senjata ini dengan baik saat itu, bukan? Ucap Vine. Hahaha, benar juga. Desri pun ikut tertawa. Sebenarnya, semua orang sadar bahwa masih ada satu rintangan besar sebelum mereka bisa menjadi dewa. Lantai ke-11. Tingkat kesulitan dari lantai pertama hingga kelima memang tidak terlalu tinggi, tetapi di lantai ke-6 ada Flame Tyrant, di mana tingkat bahayanya meningkat secara drastis. Setiap 5 lantai mewakili satu tingkat kesulitan. Jelas, tingkat bahaya di lantai ke-11 ini akan jauh lebih besar daripada lantai ke-6 hingga ke-10. Flame Tyrant, induk ratu, dan makhluk lainnya saja sudah begitu mengerikan. Lantas, apa yang akan muncul di lantai ke-11? Semua orang merasa muram saat memikirkan hal ini. Namun di saat yang sama, mereka tahu bahwa di lantai ke-11 terdapat mayat para dewa dan ada percikan ilahi. Lantai ke-11? Linley menatap ke arah pilar kuno yang jauh itu, dengan tangga di bawahnya yang tampak jelas tertutup oleh aura hitam. Menurut apa yang dikatakan Lord Beirut, para penjaga lantai ke-11 seharusnya masih setingkat Saint. Jelas, dewa utama yang mengendalikan makam para dewa masih memberikan peluang untuk berhasil. Namun Linley memahami bahwa mulai dari lantai 12 dan seterusnya, hanya para dewa yang akan bisa melanjutkannya. Aku menduga mulai dari lantai 12 dan seterusnya, para penjaga semuanya adalah makhluk tingkat dewa. Linley bahkan tidak berani berpikir untuk melanjutkan ke lantai 12. Kekuatannya memang lumayan, namun di hadapan sesosok dewa, ia tak akan bisa melawan sama sekali. Memiliki percikan ilahi dan mendapatkan tubuh ilahi merupakan transformasi mendasar dalam tingkat keberadaan seseorang. Semua orang paham, ucap Desri dengan suara lantang, menatap para ahli yang berkumpul, bahwa dari 80 lebih ahli yang awalnya masuk, hanya 11 dari kita yang berhasil sampai ke lantai 10. Semua orang mengangguk. 70 lebih ahli lainnya telah tewas atau memilih mundur. Hanya mereka yang berhasil mencapai lantai 10. Ini juga pertama kalinya dalam hidupku aku berada begitu dekat dengan percikan ilahi. Aku tahu bahwa lantai ke-11 di atas sana memiliki percikan ilahi. Desri merasakan emosinya bergejolak. Bagaimanapun, ia telah berjuang selama bertahun-tahun. Namun semua orang juga harus mengerti bahwa lantai ke-11 pasti akan sangat berbahaya. Dibandingkan dengan Flame Tyrant, Induk Ratu, Beholder King, dan Thorium Devil, lantai itu akan jauh lebih berbahaya. Seluruh ahli merasakan hati mereka bergetar seolah mendengar dentuman guntur. Mungkin beberapa dari kita akan tewas di lantai ke-11. Suara Desri merendah. Namun aku sendiri tidak takut mati. Aku sudah hidup selama ribuan tahun dan telah mengalami semua yang perlu aku alami.
Jika aku mati di jalan menuju kenaikan tingkat dewa, aku tidak akan menyesali kematianku. Mata semua ahli berkilat penuh semangat. Desri, Rosari, Fine, Tulili, ketiga Suani emas bermata 6, Black Scale Scorpion, mereka semua telah berjuang untuk menjadi dewa selama ribuan tahun. Hidup, mati, mereka sudah lama tidak lagi mencemaskan hal-hal itu. Dari 5 saint utama, Rutherford telah gugur. Tidak ada yang merasa terlalu sedih atas kematian Rutherford, karena semua orang mengerti, mungkin tak lama lagi mereka sendiri pun akan mati di jalan menuju tingkat dewa. Dalam kelompok berisi 11 ahli ini, Linley, Bebe, dan Olivier tergolong sangat muda jika dibandingkan. Tak satu pun dari mereka yang genap berusia 1 abad. Dibandingkan dengan Desri dan para ahli lainnya, ada banyak perbedaan di antara mereka. Karena itu, secara mental, pemahaman mereka tentang hidup dan mati mungkin berbeda dari Desri dan ahli lainnya. Semuanya, mari kita bersiap-siap. Kali ini kita akan beristirahat di lantai 10 selama 1,5 tahun. 1,5 tahun kemudian, kita akan memasuki lantai ke-11, ucap Desri. Seluruh ahli merasakan gejolak kegembiraan dan mereka mengangguk dalam diam. Mereka telah memasuki makam para dewa 8 tahun yang lalu. Setelah berlatih selama 1,5 tahun lagi, mereka hanya akan terpaut beberapa bulan dari batas waktu 10 tahun. Di lantai ke-11, pertanyaan tentang apakah mereka akan berhasil mendapatkan percikan ilahi atau tidak, mungkin akan terjawab hanya dalam 1 hari. Semua orang berpisah mencari tempat untuk berlatih dan bermeditasi dengan tenang. Bos, Bebe menatap Linley. Linley juga menatap Bebe. Mereka masing-masing mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain. Berlatihlah dengan baik. Bagi Linley, Bebe, dan Olivier, masih memungkinkan untuk membuat terobosan baru dalam 1,5 tahun dan membuat kekuatan mereka meningkat lebih jauh. Sedangkan bagi 8 ahli lainnya, kecuali ada keajaiban yang terjadi, akan sangat sulit bagi mereka untuk membuat terobosan lagi. Di padang rumput yang luas, di dalam area berumput, angin sepoi-sepoi meniup rambut panjang Linley. Mata Linley terpejam, dan ia duduk dengan tenang dalam posisi meditasi. Profound truth of the earth. Semakin jauh aku menempuh jalan ini, semakin besar tingkat kesulitannya. Aku sudah mencapai tingkat 64 lapisan terpadu dari throbbing pulse of the world. Jika aku ingin mencapai tingkat 32 lapisan terpadu, itu mungkin akan memakan waktu lebih lama daripada sebelumnya. Terakhir kali aku butuh 8 tahun untuk membuat terobosan. Aku hanya punya waktu singkat, 1,5 tahun. Linley telah mengambil keputusan. Sebaiknya aku menganalisis profound truth of the wind saja. Saat ini, hal terpenting adalah meningkatkan kekuatannya dan membuat terobosan sesegera mungkin agar memiliki peluang lebih besar di lantai ke-11. Menyelaraskan jiwaku dengan alam secara alami akan membuat energi spiritualku meningkat. Dengan begitu, aku akan bisa melatih energi spiritual dan profound truth of the wind secara bersamaan. Linley menemukan keseimbangannya. Lalu Linley menenangkan pikirannya. Ia melupakan identitas dan kesadaran dirinya. Energi spiritual Linley telah sepenuhnya selaras dengan alam. Dalam kesadarannya, ia bisa merasakan dengan jelas semua pergerakan angin saat bertiup melintasi padang rumput. Sementara di saat yang sama, teknik rippling wind, tempos of the wind, dan myriad swords converge muncul di benaknya. Linley merenungkan aspek cepat dan lambat dari hukum elemen angin. Di saat yang sama, ia merenungkan berbagai teknik pedang, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Bayangan pedang berkelebat seperti angin, tanpa wujud dan tanpa bentuk. Dalam kondisi perenungan sunyi ini, Linley terus meningkatkan pemahamannya tentang hukum elemen angin dengan perlahan, naik selangkah demi selangkah. Dalam kesadarannya, teknik pedang yang terlintas di benaknya menjadi lebih mendalam dan lebih alami. Jiwanya menyatu dengan alam dan energi spiritualnya perlahan-lahan meningkat juga. Waktu terus berlalu. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 tahun telah berlalu dan hanya tersisa 2 bulan sebelum waktu yang ditentukan. Fine duduk di samping Desri di atas rumput. Mereka sudah lama berlatih hingga mencapai batas kemampuan mereka. Jika mereka membuat terobosan lagi, mereka akan menjadi dewa. Karena itu, tidak ada gunanya bagi mereka untuk sengaja mencoba memaksakan terobosan apapun. Jadi mereka hanya mengobrol dan bercanda santai satu sama lain. Desri, apa kau ingat pertempuran 5.000 tahun yang lalu itu? Tentu saja aku ingat. Desri menghela napas. Pertempuran di mana para ahli dari alam lain turun.
Satu demi satu Saint gugur. Pertempuran di gurun yang sangat panas, di udara di atas laut selatan, mereka begitu brutal. Fine juga sedikit mengangguk. Saat itu Fine dan Desri sudah mencapai tingkat Saint, tetapi mereka hanyalah sosok kecil. Dulu mereka sebanding dengan orang-orang seperti Dillon. Mereka hanyalah Saint tahap awal, dan mereka pasti sudah mati jika ikut serta dalam pertempuran antara para ahli yang turun dari alam lain. Saint yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan cukup banyak dewa. Saint melawan Saint, dewa melawan dewa. Salah satu dewa menyerbu ke arah sekumpulan Saint, menyebabkan korban jiwa yang sangat besar. Desri menghela napas. Sejak hari itu, aku membulatkan tekad bahwa suatu hari nanti, aku akan menjadi dewa. Kehadiran sesosok dewa itu seperti penjara. Di hadapan kekuatan seorang dewa, para Saint jauh terlalu lemah. Sudah 5.000 tahun sekarang. Desri menghela napas. Di jalan ini, sudah berapa banyak teman yang hilang. Hayward meninggal. Tahun itu, Caroline meninggal. Rutherford juga meninggal. Fane mengangguk. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk menjadi dewa. Bagi mereka, menjadi Saint tidaklah sulit. Namun menjadi dewa, tingkat kesulitannya benar-benar terlalu besar. Desri menatap Fane. Fine, kita sudah mencapai langkah terakhir. Ini juga saat yang paling dekat bagi kita dalam 5.000 tahun untuk menjadi dewa. Fine mengangguk pelan dan berkata dengan sungguh-sungguh, berhasil atau gagal bergantung pada perjalanan terakhir ini. Tiba-tiba, Fine dan Desri secara bersamaan menoleh untuk melihat Linley. Mereka saling melirik, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Bagi Desri dan para ahli lainnya, Linley dan Olivier adalah jenius yang mutlak. Apa yang membutuhkan waktu ribuan tahun bagi orang lain untuk dicapai, mereka mampu mencapainya dalam waktu kurang dari 1 abad. Sedangkan untuk Linley, ia bahkan lebih mengejutkan bagi mereka daripada Olivier. Ia memiliki pondasi yang kuat, dan ia memiliki wawasan yang mendalam tentang hukum. Dan sekarang, sepertinya dia akhirnya menerobos ke tingkat penyihir agung. Desri menghela napas. Dulu ia sendiri pernah mengalami terobosan ini. Linley saat ini bisa merasakan jiwanya berdenyut. Dalam kesadarannya, lautan energi spiritual itu bergemuruh, dan permata jiwa 7 warna itu bergetar seolah-olah sedang mengalami suatu perubahan. Aku akhirnya akan menerobos. Pikiran Linley dipenuhi dengan kegembiraan. Dari tingkat 9 ke puncak tingkat 9 membutuhkan waktu 10 tahun, tetapi dari puncak tingkat 9 menuju terobosan membutuhkan 10 tahun lagi. Dengan suara gemuruh, energi spiritualnya terus bertransformasi, dan ruang lingkup lautan energi spiritualnya juga menyusut. Namun kekuatan energi spiritualnya justru meningkat. Dan yang lebih penting, permata jiwa itu mulai bertransformasi, sebuah transformasi yang lambat. Jumlah energi spiritual telah menyusut menjadi 1/10 dari sebelumnya. Tetapi kemurnian energi spiritual itu dan tingkat kendali yang ia miliki atasnya meroket tajam. Permata jiwa, hati Linley tergerak. Sebenarnya, jalur pelatihan adalah jalur di mana tingkat keberadaan seseorang terus meningkat, dan pondasi paling dasar dari kehidupan adalah jiwa. Secara alami, jiwa itu sendiri akan terus bertransformasi. Seorang penyihir terutama berfokus pada pelatihan energi spiritual, dan setelah mencapai tingkat Saint, jiwa juga akan bertransformasi dan mencapai tingkat yang baru. Sebuah transformasi yang lambat. Berapa lama transformasi spiritual ini akan berlanjut sebelum selesai? Linley tidak ingin membuang waktu. Ia tahu bahwa hari di mana mereka akan memasuki lantai ke-11 semakin dekat. Transformasi spiritualnya terjadi secara otomatis. Setelah memperhatikan transformasi spiritualnya selama beberapa hari, ia tidak lagi menunggu dan malah memfokuskan pikirannya untuk menyelaraskan diri dengan hukum elemen angin dan menganalisis segala macam teknik pedang. Segala macam jurus pedang terus-menerus melintas di benaknya. Sambil menyelaraskan diri, Linley menemukan bahwa saat jiwanya bertransformasi, efisiensi dan efektivitasnya dalam menganalisis hukum dan teknik pedangnya menjadi semakin besar. Linley merasakan jiwanya bergetar. Berhasil! Linley dengan hati-hati memeriksa jiwanya. Di dalam kesadarannya, di atas lautan energi spiritual yang telah menjadi puluhan kali lebih murni itu, ada sebuah pedang yang melayang dan dikelilingi oleh cahaya biru samar. Pedang? Linley terkejut. Jiwaku bertransformasi menjadi bentuk pedang? Linley tidak menyangka hal ini. Sebenarnya, bentuk jiwa seseorang tidaklah terpaku pada satu bentuk saja. Misalnya, mayat hidup dari alam kematian mungkin memiliki jiwa yang berbentuk seperti kobaran api raksasa yang dikenal sebagai jiwa api.
Jiwa dari Flame Tyrant yang dibunuh Linley berbentuk batu transparan. Petarung tingkat dewa mungkin memiliki jiwa yang berbentuk bilah atau bahkan berbentuk bola. Ini bergantung pada jalur pelatihan setiap orang. Mencapai tingkat penyihir agung benar-benar terasa berbeda. Energi spiritual Linley dengan mudah menyapu keluar dari tubuhnya. Di alam yang aneh ini, di masa lalu, energi spiritual Linley hanya bisa menjangkau sekitar 10 meter, tetapi sekarang ia bisa menjangkau ratusan meter. Linley membuka matanya. Selamat Linley. Fine, Rosari, Desri, dan yang lainnya berada di sampingnya. Bahkan Bebe menyeringai langsung ke arah Linley. Bos, kau mencapai tingkat penyihir agung? Hahaha, kenapa tidak kau pamerkan mantra legendaris Dimensional Edge itu? Aku belum pernah melihatnya. Bebe sangat bersemangat. Linley sekarang mampu menggunakan mantra tingkat terlarang baik dari elemen bumi maupun elemen angin. Dimensional Edge, Linley dipenuhi dengan antisipasi terhadap mantra legendaris ini yang dikenal sebagai mantra tingkat terlarang target tunggal yang paling kuat. Ia segera mulai merapal mantra. Ia sudah mempelajari kata-katanya sejak lama, tetapi ini adalah pertama kalinya ia menggunakannya. Beberapa saat kemudian, esensi elemen angin yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar Linley, dan angin di area sekitarnya seolah-olah berhenti bergerak. Bilah angin semi-transparan berwarna biru sepanjang 3 atau 4 meter muncul, dan seperti kilatan petir, ia melesat dari Linley ke kejauhan. Kecepatan mantra ini sangat luar biasa, sehingga kemungkinan besar Bebe dan Fain pun tidak akan mampu menghindar tepat waktu. Bagian yang paling mengerikan adalah, dimanapun bilah angin ini melintas, robekan ruang muncul. Bagaikan sehelai kain yang dikoyak, sebuah robekan besar muncul di udara. Namun tentu saja itu langsung memperbaiki dirinya sendiri setelahnya. Setelah terbang sejauh ratusan meter, Dimensional Edge akhirnya menghilang. Merobek ruang, apa yang bisa menahan serangan seperti ini? Selain itu, setelah melepaskan Dimensional Edge ini, aku sebenarnya bisa sedikit mengendalikan jalur terbangnya dengan menggunakan energi spiritualku. Linley merasa sangat gembira. Di atas padang rumput, para ahli melihat dengan jelas robekan ruang yang muncul. Meskipun mereka telah mendengar betapa hebatnya kekuatan mantra Dimensional Edge, menyaksikan sendiri robekan ruang yang diciptakan oleh Dimensional Edge tetap membuat mereka merasa kagum. Mantra Dimensional Edge benar-benar layak menyandang reputasinya sebagai mantra tingkat terlarang, target tunggal yang paling kuat. Fine menghela napas terkejut. Bahkan aku, jika seorang penyihir agung menyerangku secara tiba-tiba dengan mantra ini, jika kita tidak terlalu jauh satu sama lain, aku mungkin tidak akan mampu menghindar tepat waktu. Mantra Dimensional Edge bisa dianggap telah mencapai puncak dalam serangan target tunggal untuk elemen angin. Kecepatannya telah mencapai batas absolut, dan kekuatan serangannya juga telah mencapai puncaknya. Inilah sebabnya aku biasanya akan selalu agak berhati-hati di sekitar penyihir agung elemen angin, terutama jika mereka memiliki dendam terhadapku. Desri tertawa. Secara umum, setiap kali aku merasakan sejumlah besar esensi elemen angin berkumpul di dekatku, aku akan segera lari dan bersembunyi sejauh mungkin. Semua ahli mulai tertawa keras. Bagi Linley, akhirnya menerobos untuk menjadi seorang penyihir agung adalah sesuatu yang membuat Desri, Fine, dan para ahli lainnya merasakan keterkejutan sekaligus kegembiraan. Kekuatan Linley akan meningkat pesat, yang memberi kelompok mereka peluang lebih tinggi untuk mendapatkan percikan ilahi di lantai ke-11. Cukup, ada 2 bulan lagi dari sekarang sampai 1,5 tahun yang kita sepakati habis. Mari kita semua beristirahat selama 2 bulan terakhir, ucap Desri. Para ahli semua mengangguk lalu berpisah lagi. Saat ini Bebe sedang bersama Linley. Bos, kau akhirnya mencapai tingkat penyihir agung. Ini luar biasa. Bebe begitu bahagia sampai ia melompat-lompat, melambaikan cakar kecilnya dengan gembira di udara. Mata kecilnya menyipit dalam kegembiraan. Meskipun aku telah menjadi penyihir agung, itu hanya berarti peluangku untuk selamat di lantai ke-11 sekarang sedikit lebih tinggi. Linley menghela napas. Bebe menganggukkan kepalanya juga. Lantai ke-11 mungkin akan 10 atau 100 kali lipat lebih berbahaya daripada lantai ke-6. Apakah mereka akan berhasil? Dalam 2 bulan terakhir, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Setelah mencapai tingkat penyihir agung dan terutama setelah jiwanya berubah, Linley merasa bahwa keberadaannya baru saja bertransformasi ke tahap baru. Sebenarnya, Bebe juga bisa merasakannya. Saat ini, Linley yang berdiri di depannya seperti bilah tajam yang menunjuk ke arah langit. Benar-benar tidak bisa dihentikan. 2 bulan kemudian,
Di bawah pilar kuno itu, di luar pintu keluar, ke-11 ahli telah berkumpul. Sisik naga biru tua menutupi seluruh tubuhnya. Linley berada dalam wujud naga. Pada saat yang sama, zirah berkilau seperti berlian menutupi seluruh tubuh Linley, bahkan termasuk ekor naganya. Ini adalah mantra pelindung elemen bumi, Sacred Earth Guard Armor. Di sekitar Sacred Earth Guard Armor yang seperti berlian, ada lapisan chi tempur biru hitam pekat yang menutupi seluruh tubuh Linley, membentuk membran tipis. Ini adalah Pulse Guard Defense. Pertahanan Dragon Blood Warrior, Sacred Earth Guard Armor, dan Pulse Guard Defense, dengan 3 lapis pertahanan ini yang saling memperkuat satu sama lain, kekuatan pertahanan Linley saat ini begitu besar sehingga Bebe pun mungkin tidak bisa menandinginya. Desri dan Rosari juga tertutup oleh mantra pelindung mereka masing-masing, sementara Vayne, Olivier, Tulili, dan yang lainnya tertutup oleh lapisan chi tempur. Semua orang telah mempersiapkan diri sepenuhnya, bahkan tubuh Bebe memiliki aura hitam redup di sekitarnya. Tujuan yang telah kita perjuangkan selama 5.000 tahun, semuanya bermuara pada hal ini. Mata Desri berbinar. Mata Vayne, Tulili, Rosari, ketiga Suani emas bermata 6, dan Black Scale Scorpion juga sangat teguh. Di lantai ke-11, bahaya yang kita hadapi pasti akan 10 kali atau 100 kali lebih besar daripada di lantai bawah. Siapapun dari kita bisa mati. Desri menyapu semua orang dengan tatapannya. Ia berkata dengan sungguh-sungguh. Namun mereka yang selamat dan berhasil, baik manusia maupun binatang sihir, harus membantu yang mati menyelesaikan urusan mereka, baik itu hutang maupun dendam di dunia fana. Semua ahli mengangguk dalam diam. Di lantai ke-11, tidak ada yang mampu memainkan peran sebagai pahlawan tunggal. Mereka semua harus bekerja sama untuk memiliki harapan sukses sekecil apapun. Vayne menyapu setiap orang dengan tatapannya. Dengan suara rendah, ia berkata, "Apapun yang terjadi, aku berharap setidaknya satu dari kita akan menjadi dewa." Yang paling ditakuti Vayne adalah mereka semua akan binasa di lantai ke-11. Itu bukan sekedar harapan, itu adalah kepastian. Kepastian mutlak bahwa kita akan berhasil. Mata Tulili sangat sengit. "Ayo pergi." Desri mengalihkan pandangannya ke arah pintu keluar, menatapnya tajam. "Ayo pergi." Mata ke-11 ahli sangat teguh. Bersama-sama mereka memasuki pintu keluar yang bercahaya gelap menuju ke lantai ke-11. Makam para dewa. Lantai ke-11. Cahaya matahari terbenam memancarkan sinarnya ke seluruh dunia ini. Ini adalah dunia logam, dan bumi yang luas dan tak berujung tertutup dengan segala macam konstruksi logam. Gunung-gunung logam besar dan lembah logam bisa terlihat di mana-mana, dan angin melolong di sini seolah-olah ia adalah pisau. Tiba-tiba, ke-11 ahli dari benua Yulan muncul di lantai ke-11. Betapa sunyinya, betapa anehnya. Rosari menatap daerah sekitarnya saat ia berbicara secara mental ke dalam pikiran mereka. Sesuai kesepakatan mereka, setelah memasuki lantai ke-11, kecuali benar-benar diperlukan, tidak ada yang boleh berbicara agar tidak mengganggu makhluk kuat yang mengerikan di sini. Kemampuan untuk berbicara secara mental dengan jiwa ini adalah kemampuan yang sekarang bisa dilakukan oleh Linley juga. Setelah seseorang memiliki cukup energi spiritual, yang perlu dilakukan hanyalah mempelajari triknya. Semuanya berhati-hatilah. Saat kita bertemu dengan Beholder King di lantai 8, di sana awalnya juga sangat tenang. Tidak ada yang boleh ceroboh. Sekarang, mari kita pergi berburu percikan ilahi. Linley yang sekarang diakui sebagai yang terkuat dari ke-11 ahli ini memimpin di depan. Ahli lainnya mengikuti di belakang Linley. Desri, Rosari, dan Olivier berada di tengah karena pertahanan mereka adalah yang terlemah. Linley memiliki 3 lapis pertahanan, sementara tubuhnya memiliki mutiara kehidupan. Jiwanya telah meningkat kekuatannya dan ia memiliki mantra-mantra tingkat saint dari seorang penyihir agung. Linley memang sekarang adalah orang terkuat di sini. Semuanya di sini adalah logam. Aku tidak merasakan adanya kehidupan sama sekali. Setelah terbang cukup lama, Linley mulai mengernyit. Tetapi Linley tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Ia memusatkan seluruh perhatiannya untuk menjaga kewaspadaannya. Dengan hati-hati memeriksa area tersebut untuk melihat apakah ada mayat para dewa di sini atau percikan ilahi. Pada saat yang sama, ia harus sangat berhati-hati untuk melihat apakah ada makhluk kuat yang hadir bersembunyi di lokasi yang sulit terlihat. Makhluk di sini bisa sebesar gunung atau sekecil tinju. Ke-11 ahli itu bersikap sangat berhati-hati.
Ada sebuah lembah di depan. Sepertinya tempat itu memiliki aura yang istimewa di dalamnya. Suara Desri bergema di pikiran semua orang. Linley juga memperhatikan lembah yang jauh itu, yang sepertinya memancarkan semacam aura unik dari dalamnya. Selain itu, aura itu membuat hati seseorang bergetar dan merasakan tekanan. Itu mungkin memang percikan ilahi. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat percikan ilahi, tetapi mereka semua pernah merasakan aura ilahi sesosok dewa sebelumnya. Mungkin itu adalah percikan ilahi, tapi mungkin juga itu adalah makhluk yang menjaga lantai ke-11. Wajah Rosari tampak serius dan suaranya bergema di pikiran semua orang. Linley dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar. Berdasarkan logika, tingkat kesulitan lantai ke-11 ini seharusnya 10 kali atau 100 kali lebih besar daripada lantai ke-6 dan ke-7. Flame Tyrant dan Induk Ratu saja sudah begitu kuat. Lalu seberapa kuatkah makhluk-makhluk di lantai ke-11 ini? Semuanya, mari kita putuskan. Haruskah kita memasuki lembah itu atau tidak? Linley bertanya kepada para ahli. Ayo masuk, seekor suani emas bermata enam berkata. Jika kita takut akan hal ini, maka bahkan jika kita menemukan percikan ilahi di dalam, mungkin tidak akan ada orang yang cukup berani untuk mengambilnya. Para ahli saling bertukar pandang. Masuk, sahut Fine secara mental, dan semua ahli menoleh untuk menatap ke arah lembah tersebut. Ke-11 ahli, dengan Linley di depan, merayap menuju lembah logam yang jauh itu. Lembah logam ini lebarnya lebih dari 100 meter. Saat Linley dan ke-10 ahli lainnya terbang ke udara di atas lembah logam itu, mereka bisa merasakan aura yang menggetarkan hati itu dengan lebih jelas. Lembah ini tertutup oleh kabut merah tipis. Linley mengernyit. Melihat ke bawah ke dalam lembah yang sangat dalam dan kabut merah tipis itu, ia melihat bahwa kabut itu sedang bergulung-gulung. Itu memberi Linley perasaan seolah-olah ada makhluk raksasa di bawah kabut dan kabut itu adalah hembusan napasnya. Saling bertukar pandang dengan semua orang, Linley berbicara secara mental kepada mereka. Ayo turun. Ke-11 ahli semuanya terbang ke bawah tanpa rasa takut. Semakin dalam mereka masuk ke dalam lembah, semakin Linley dan para ahli lainnya bisa merasakan aura yang memacu jantung tersebut. Dalam waktu singkat, mereka memasuki area di dekat kabut merah itu, dan ke-11 ahli terbang menuju arah sumber aura tersebut. Swoosh! Mereka terbang dengan sangat cepat. Hanya butuh beberapa detik bagi mereka untuk pergi dari udara di atas lembah ke lembah di bawah. Tetapi beberapa detik itu bagi ke-11 ahli ini terasa sangat berat. Ke-11 ahli mendarat di lantai lembah. Kabutnya cukup tipis, tidak terlalu tebal, dan seseorang bisa melihat dalam radius 100 meter. Apa itu? Linley samar-samar bisa melihat bahwa ada sebuah tubuh tergeletak di atas batu datar yang sangat besar di kejauhan. Aura yang memacu jantung itu datang dari tubuh tersebut. Itu mayat sesosok dewa. Desri mentransmisikan secara mental kepada mereka dengan penuh semangat. Linley merasakan hatinya tersentak. Bahkan napas Fine dan Tulili menjadi sedikit lebih berat. Tanpa ragu sedikit pun, semua ahli merayap pelan menuju batu datar raksasa itu. Tiba-tiba, tawa liar yang keras menggetarkan seluruh lembah. Dan sepertinya tawa liar itu datang dari batu datar raksasa yang di atasnya terdapat sebongkah batu besar. Semua 11 ahli, termasuk Linley, merasakan hati mereka tiba-tiba bergetar hebat. Gawat! Linley tahu bahwa situasinya baru saja berubah menjadi suram, dan ia segera mentransmisikan secara mental, mundur, cepat, mundur. Bukan hanya Linley, ini adalah reaksi dari 10 ahli lainnya juga. Mereka terbang ke langit secepat kilat. Dalam sekejap mata, mereka terbang keluar dari kabut merah tipis itu. Namun kemudian Linley dan 10 ahli lainnya berhenti di tengah jalan. Mereka berhenti di sana, di dalam lembah, tidak berani terbang ke atas. Karena di atas mereka, tubuh-tubuh yang seluruhnya terbuat dari logam. Lengan, kaki, dan dahi terbuat dari pedang. Makhluk-makhluk ini muncul sejenis makhluk tingkat rendah yang lahir dari abis dan diciptakan untuk pembantaian. Itu adalah Abyssal Blade Demons. Linley dan yang lainnya pernah bertemu dengan seekor Abyssal Blade Demon di lantai 10. Meskipun mereka sangat cepat dan kuat, pertahanan mereka hanya rata-rata. Siapapun di kelompok Linley, ketika mengerahkan segalanya, bisa membunuh seekor Abyssal Blade Demon itu. Namun saat ini, Linley, Fine, Desri, dan yang lainnya semua merasakan keputusasaan di hati mereka. Setidaknya ada 10.000 Abyssal Blade Demons melayang di udara di atas lembah, bahkan menghalangi cahaya dari langit.
Saat Abyssal Blade Demon di lantai 10 menebas, Fine, meskipun menggunakan senjata untuk menangkis, tetap dibuat muntah darah oleh benturannya. Dalam hal kekuatan serangan murni, mereka sebanding dengan Tulili. Hahaha, sudah lama sekali sejak kita bertemu penyusup. Anak-anak, bunuh mereka! Di dalam lautan Abyssal Blade Demons yang tak berujung, seekor Abyssal Blade Demon merah yang kecil dan kurus berteriak keras. Swoosh! Dengan raungan yang memekakkan telinga, Abyssal Blade Demons yang tak terhitung jumlahnya menyerbu turun dari langit. Masing-masing dari mereka memegang bilah panjang itu dengan kedua tangan. Linley dan yang lainnya tahu persis seberapa tajam bilah panjang tersebut. Itu adalah senjata yang setara dengan artefak ilahi tingkat rendah. Tanpa ragu-ragu sama sekali, Linley dan para ahli lainnya segera menyerbu kembali ke bawah. Swish! Kabut merah tipis itu tiba-tiba tersedot ke bagian lain lembah dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, Linley dan yang lainnya melihat apa yang sedang terjadi. Kabut merah tipis itu telah ditarik oleh Abyssal Blade Demon berwarna merah darah lainnya yang jauh, kecil, dan kurus ke dalam dadanya. Ada satu Abyssal Blade Demon merah darah di atas mereka, dan ada satu lagi di dalam lembah juga. Lembah itu sebenarnya memiliki terowongan di dalamnya, dan dua dari terowongan itu saat ini dipenuhi dengan Abyssal Blade Demons dalam jumlah tak berujung yang terbang keluar darinya. Udara di atas mereka dibanjiri dengan Abyssal Blade Demons, tetapi di bawah mereka ada terowongan yang dipenuhi oleh mereka juga. Laksanakan rencana kedua, masuk ke terowongan. Suara Linley bergema di dalam pikiran semua orang. Swish! Ekor kalajengking panjang milik Black Scale Scorpion tiba-tiba berputar, lalu dengan mudah mengebor lurus menembus sisi gunung logam. Dengan kecepatan yang mencengangkan, Black Scale Scorpion menggali terowongan menembus gunung, dan Desri, Rosari, serta yang lainnya segera menyerbu masuk ke dalam. Linley, Fine, ketiga Suwani emas bermata enam, Bebe, dan Olivier berada di barisan belakang. Setiap Abyssal Blade Demon turun menyerbu seperti wabah belalang. Bunuh mereka! Linley mengayunkan adamantine heavy sword di satu tangan dan blood violet di tangan lainnya. Pada saat ini, dengan Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya menyerbu mereka, setiap orang berada di bawah serangan yang mengerikan. Olivier adalah orang pertama di antara mereka yang terpaksa mundur. Bam! Segera setelah itu, Fine menjadi orang berikutnya yang dipaksa mundur. Fine terlempar ke belakang oleh serangan gabungan 4 Abyssal Blade Demon dan tubuhnya benar-benar terpotong menjadi 3 bagian yang berbeda. Tetapi kepala Fine terbang dengan kecepatan tinggi ke dalam terowongan dan melarikan diri. Pada saat yang sama, tubuh Fine mulai menyatu kembali dengan kecepatan yang luar biasa. Linley sudah bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan Abyssal Blade Demon ini. Hanya dalam satu kali bentrokan, setelah ia membunuh 4 Abyssal Blade Demon berturut-turut, Pulse Guard Defense dan Sacred Earth Guard Armor miliknya telah dihancurkan oleh sejumlah besar tebasan liar dari Abyssal Blade Demon. Sisik naganya hancur dan darah menyembur keluar. Mutiara kehidupan di dalam tubuhnya mulai aktif. Dengan suara gemuruh, sisik naga itu memperbaiki dirinya sendiri, dan Pulse Guard Defense di tubuh Linley sekali lagi terbentuk. Swish! Bebe bertransformasi menjadi 8 bayangan yang berbeda, menyerang lawan dengan liar. Setidaknya ada 10 Abyssal Blade Demon yang mati di tangan cakarnya. Tetapi Abyssal Blade Demon juga sangat cerdas. Seketika puluhan dari mereka secara bersamaan menyerang ke 8 bayangan tersebut, yang mana masing-masing dari mereka menderita serangan dari 3 atau 4 Abyssal Blade Demon. Tubuh Bebe langsung terlempar ke belakang. Ia mundur dengan sedikit darah di bulunya. Swoosh! Sekelompok Abyssal Blade Demon menerkam ke arah Bebe. "Bebe, mundur!" teriak Linley. Syuh! Bebe tidak membuang waktu. Ia juga melarikan diri ke dalam terowongan. Saat ia melarikan diri ke dalam, tubuhnya bersimbah darah dan bulunya telah teriris-iris. Melihat pemandangan ini, hati Linley terasa perih. Bagaimanapun, Bebe tidak memiliki mutiara kehidupan. Tubuh ketiga Suwani emas bermata enam tertutup oleh zirah tempur hitam, sehingga mereka mampu bertahan untuk waktu yang lebih lama daripada Bebe. "Linley, kita tidak bisa bertahan. Mundur, cepat!" Ketiga Suwani emas bermata enam juga dipaksa mundur oleh banyaknya tebasan bilah dari Abyssal Blade Demon, dan mereka melarikan diri ke dalam terowongan. Tubuh mereka juga bersimbah darah. Dengan setiap anggota barisan belakang yang telah mundur ke dalam terowongan, parameter pertahanan mereka tentu saja semakin menyusut.
Setelah Suwani Emas bermata enam pergi, Linley juga segera mundur ke pintu masuk terowongan. "Bunuh dia!" Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya melolong, mengangkat bilah panjang mereka yang tajam dan menebas ke arah Linley. Gawat! Pada saat yang sama, lebih dari 10 Abyssal Blade Demon menebas ke arah Linley dari segala arah. Blood Violet dan Adamantine Heavy Sword hanya mampu membunuh 2 dari Abyssal Blade Demon tersebut, sementara 10 bilah lainnya mendarat di tubuh Linley secara bersamaan. Bang! Pulse Guard defense-nya langsung runtuh. Hanya kekuatan mementun dari 10 hantaman itu saja sudah membuat Linley terlempar ke belakang, sementara pada saat yang sama menghancurkan sisik naga di tubuhnya, memercikan darah kemana-mana. Namun, cahaya hijau dari mutiara kehidupan terus berkilat dan tubuh Linley pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. "Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yang lain seharusnya sudah bisa melarikan diri cukup jauh sekarang." Linley juga bergegas masuk ke dalam terowongan. Banyak Abyssal Blade Demon meraung saat mereka menyerbu ke arah terowongan. Pada saat yang sama, sejumlah besar Abyssal Blade Demon yang berkumpul di luar lembah juga menyerbu ke arah terowongan. Linley berbalik untuk melirik dan melihat tatapan haus darah dan liar di mata Abyssal Blade Demon tersebut. Suara gemuruh terdengar. Seketika energi elemen bumi mulai berkumpul dengan liar, dan sejumlah besar batu raksasa terbentuk di belakang Linley, seketika menutup seluruh terowongan. Saat Linley terus terbang, bongkahan batu yang tak terhitung jumlahnya terus muncul entah dari mana di belakangnya. Mantra elemen bumi tingkat 8, Rubble Rain. Meskipun kecepatan penggalian Black Scale Scorpion adalah yang tercepat di antara kami semua, dunia ini adalah dunia logam, dan bahkan tanahnya pun terbuat dari logam. Kecepatan penggaliannya pasti lebih rendah daripada kecepatan terbangnya. Yang bisa kami lakukan sekarang hanyalah mencoba bertahan. Linley terus terbang sambil menutup terowongan di belakangnya. Swoosh! Dari belakang, sejumlah besar Abyssal Blade Demon masih terbang maju. Abyssal Blade Demon ini tidak mempedulikan bongkahan batu yang digunakan Linley untuk menyumbat terowongan. Mereka hanya menggunakan kepala mereka untuk menerjang lurus menembusnya. Bilah tajam di atas dahi mereka seketika membelah bongkahan batu itu, dan mereka terus mengejar dengan kecepatan tinggi. Namun, meskipun mereka dapat dengan mudah menghancurkan bongkahan batu tersebut, kecepatan mereka tetap terpengaruh. Linley bergegas menuju para ahli di depan. Bagaimanapun, dalam hal kecepatan terbang, mereka bergerak jauh lebih cepat daripada penggalian Black Scale Scorpion. Desri, Vine, dan yang lainnya terbang berdampingan, sementara Black Scale Scorpion berada di depan mereka, terus menggali jalan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Linley dengan panik. Pada saat ini, ada sejumlah besar Abyssal Blade Demon yang mengejar dengan sengit. Dalam hal kecepatan, di bawah tanah, kita bergerak lebih cepat daripada Abyssal Blade Demon. Jadi kita seharusnya bisa melepaskan diri dari mereka. "Setelah melepaskan diri, mari kita pergi mencari percikan ilahi," ucap Desri. Ini adalah keputusan yang telah disepakati oleh mereka. Bahkan sampai sekarang, mereka tidak ingin menyerah. Saat mereka mendekati mayat dewa itu tadi, mereka telah menggunakan energi spiritual untuk memeriksanya. Mayat dewa itu telah terbelah kepalanya sejak lama, dan percikan ilahi miliknya telah diambil. Mayat itu tidak lebih dari alat yang digunakan untuk menarik perhatian mereka. Sementara kelompok Linley terus bergerak di bawah tanah dengan kecepatan tinggi. Di udara di atas mereka, Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan padat, dengan 3 Abyssal Blade Demon berwarna merah darah memimpin mereka. "Sudah waktunya, anak-anak, 10 orang setiap 10 kilometer. Berangkat sekarang," ucap pemimpin Abyssal Blade Demon merah darah itu dengan lantang. Terbang dengan kecepatan tinggi, para Abyssal Blade Demon membentuk regu yang terdiri dari 10 orang. Dan satu regu Abyssal Blade Demon demi satu regu lainnya menukik langsung ke bawah tanah, dengan mudah menembus lantai logam dan mulai menggali di bawah tanah. Satu regu dimasukkan setiap 10 kilometer, dan tentu saja saat terbang turun, mereka terbang jauh lebih cepat daripada penggalian kelompok Linley. "Mereka ingin melarikan diri dari bawah tanah?" Sang Abyssal Blade Demon merah darah tertawa dingin. "Kita memiliki lebih dari 1 juta warga. Dalam 10.000 kilometer persegi, kita akan memasang jaring yang menyelimuti langit. Bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri?" sahut Abyssal Blade Demon merah darah lainnya. Abyssal Blade Demon ketiga tertawa keras. "Aku sudah mengatur sebuah suku yang terdiri dari lebih dari 10.000 Abyssal Blade Demon untuk menjaga pintu masuk kembali ke lantai 10. Kemanapun mereka lari, mereka akan mati."
Jika kelompok Linley tahu bahwa lantai ke-11 ini memiliki lebih dari 1 juta Abyssal Blade Demon, mereka mungkin sudah menyerah sejak lama. Di lembah tadi, sebenarnya hanya ada 100 Abyssal Blade Demon yang berhasil bertarung dengan kelompok Linley. Yang lainnya tidak bisa merangsek masuk karena keterbatasan ruang. Namun meski begitu, kelompok Linley telah dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan. Ke-11 ahli menggali dengan kecepatan tinggi, sementara ekor kalajengking dari Black Scale Scorpion terus berputar dengan kecepatan tinggi, dengan mudah membuka jalan bagi mereka. Black Scale Scorpion jauh lebih cepat dalam membelah bongkahan batu tersebut. Sepertinya kita seharusnya bisa menjauh dari Abyssal Blade Demon itu. Vayne menjadi sedikit lebih tenang. Gawat! Linley tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan yang lainnya juga mengangkat kepala mereka. Hanya dalam sekejap, dengan suara gemuruh, logam di atas mereka runtuh dan hampir 10 Abyssal Blade Demon menyebu ke arah mereka. Abyssal Blade Demon ini menemukan kelompok Linley dan segera mengeluarkan raungan melengking yang penuh kegembiraan. Suara raungan itu menyebabkan tanah logam bergemuruh, menyebar ke seluruh area. Gelombang suara merambat jauh lebih cepat melalui logam daripada melalui udara. Di bawah tanah, sejumlah besar Abyssal Blade Demon sedang mencari dengan kecepatan tinggi. Di sana! Sejumlah besar Abyssal Blade Demon secara bersamaan terbang menuju lokasi asal suara tersebut, dan beberapa bahkan memprediksi kemana kelompok Linley akan menuju selanjutnya, lalu menuju ke sana untuk menghadang mereka. Klang! Adamantine Heavy Sword menghantam tubuh seorang Abyssal Blade Demon, menggetarkannya menjadi kepingan-kepingan kecil, tetapi Linley merasakan sakit di pinggangnya karena ia telah ditebas oleh sebuah bilah. Dengan raungan marah, Linley mengayunkan pedangnya dengan hantaman punggung tangan. Meskipun sisik naga di tubuhnya hancur berulang kali, setiap kali ia langsung sembuh. Sambil meraung, Linley memaksa Abyssal Blade Demon yang menyerbu untuk mundur, satu demi satu. Saat ini, kelompok Linley menderita serangan terus-menerus dari sejumlah besar Abyssal Blade Demon yang menyerang mereka dari segala arah. Linley adalah satu-satunya yang menahan dari sisinya. Tetapi meski begitu, semua ahli di kelompok Linley berada dalam keadaan yang menyedihkan. Bang! Vayne dan Olivier terhempas ke sebuah batu di dekatnya. Kembali ke lantai 10! Seru Desri dengan penuh penderitaan. Vayne, Rosari, Tulili, ketiga Suani emas bermata enam, dan bahkan Linley terpaku. Tujuan yang mereka miliki selama 5.000 tahun, apakah mereka harus menyerah sekarang? Tetapi semakin banyak Abyssal Blade Demon yang berdatangan, dan mereka hampir tidak mampu bertahan lagi. Bagaimanapun, pertempuran itu menarik semakin banyak Abyssal Blade Demon untuk menuju ke arah ini. Dan yang paling buruk adalah, selain Linley dan Vayne yang bisa sembuh seketika, yang lain harus mengandalkan mantra penyembuhan Desri. Tetapi mantra penyembuhan dalam situasi pertempuran berkecepatan tinggi seperti ini terasa sangat lambat. Dengan hantaman punggung tangan yang ganas, Vayne membunuh Abyssal Blade Demon lainnya, lalu meraung kesakitan. Mundur! Tidak ada yang mau. Hati mereka tidak rela. Namun semakin banyak Abyssal Blade Demon yang datang. Mereka benar-benar tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Jika bukan karena Linley yang mampu menghadapi sepertiga dari Abyssal Blade Demon sendirian, mereka mungkin sudah binasa sejak lama. Meskipun begitu, saat ini mereka seperti kapal kecil di tengah lautan yang mengamuk. Mereka bisa terbalik kapan saja. Mereka tidak punya pilihan. Kembali ke lantai 10. Black Scale Scorpion segera mulai mengubah arah penggaliannya. Cepat, jangan buang waktu. Aku tidak bisa menahan lebih lama lagi. Linley hanya merasa seolah-olah bilah yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di depannya. Sambil mengerang, Linley menusuk dengan Blood Violet sambil mengayunkan Adamantine Heavy Sword. Namun meski begitu, ia tetap terpental oleh tebasan bilah, dengan darah sekali lagi membasahi seluruh tubuhnya, bahkan tulang putihnya terlihat menembus kulit. Cahaya hijau berputar di sekelilingnya, dan tubuh Linley pulih dengan cepat. Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Sebuah suara dingin bergema saat sesosok Abyssal Blade Demon merah darah tiba-tiba menukik ke dalam terowongan. Begitu Linley melihat Abyssal Blade Demon merah darah ini, ia tahu bahwa situasinya baru saja berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Yang pertama mati adalah kau. Sambil memegang bilah panjang merah darah itu di kedua tangannya, Abyssal Blade Demon merah itu menatap dingin ke arah Linley. Abyssal Blade Demon lainnya masing-masing menepi untuknya, dan malah menyerang Vayne, Tulili, serta ketiga Suani emas bermata enam dengan liar. Srash! Ruang itu sendiri seakan terbelah,
saat bilah panjang merah darah itu berubah menjadi kilatan pedang berdarah, menembus ruang di antara Abyssal Blade Demon merah dan Linley, tiba dalam sekejap di hadapan Linley. Dengan adamantine heavy sword di satu tangan dan blood violet di tangan lainnya, sang Dragon Blood Warrior, Linley, mendengus marah, dan adamantine heavy sword di tangannya menyerang dengan anggun. Tampak lambat, namun sebenarnya sangat cepat, berdenting keras menghantam bilah panjang merah darah itu. Linley merasa seolah-olah sebuah gunung telah menghantamnya. Thrash! Darah menyembur keluar dari bibirnya. Bahkan sisik naga di tangan kanan yang memegang adamantine heavy sword telah hancur karena getarannya. Namun sesaat kemudian, luka Linley pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Linley sendiri tidak mempedulikan luka ringan seperti ini. Linley menatap Abyssal Blade Demon merah darah itu, menunggu untuk melihat apa hasilnya. Serangan yang baru saja ia gunakan tebasan paling kuat dari Profound Truth of the Earth. Tubuh Abyssal Blade Demon merah itu bergetar seperti kawat baja, dan dengan getaran itu, setetes darah keemasan muncul di sudut mulutnya. Kau benar-benar kuat. Abyssal Blade Demon merah itu menatap dingin ke arah Linley. Linley diam-diam terkejut. Mata Abyssal Blade Demon merah itu dipenuhi kobaran api, dan ia mempererat cengkeraman kedua tangannya pada bilah panjang merah darahnya. Di dalam terowongan, keduanya tiba-tiba terbang ke arah satu sama lain dengan kecepatan tinggi. Apapun yang terjadi, aku harus membunuhnya kali ini. Linley telah membulatkan tekadnya. Angin tiba-tiba mengeluarkan lolongan sunyi yang memekakkan telinga. Linley dan Abyssal Blade Demon merah sekali lagi berbenturan, dan kali ini Linley menggunakan Blood Violet sebagai serangan utamanya. Dalam sekejap mata, 10 juta kilatan pedang ungu iblis muncul, melengkung di udara. Ruang itu sendiri tiba-tiba membeku, dan Abyssal Blade Demon merah juga merasakan kecepatan terbangnya sendiri menurun drastis. Gurat kehausan akan darah muncul di mata Linley. Ia segera mengaktifkan aura iblis di dalam Blood Violet dengan energi spiritual miliknya yang sekarang sangat murni. Ini adalah pertama kalinya Linley menggunakan aura iblis Blood Violet setelah mencapai tingkat penyihir agung. Dan kali ini, aura iblis itu lebih meledak-ledak dan lebih ganas dari sebelumnya. Udara merah darah yang hampir berwujud nyata tiba-tiba menyerang Abyssal Blade Demon merah tersebut. Abyssal Blade Demon merah itu tiba-tiba merasa seolah-olah sedang menghadapi salah satu iblis paling kuat dari abis yang jauh. Dan kengerian yang ia rasakan muncul dari lubuk jiwanya, menyebabkan serangan bilahnya yang awalnya perkasa menjadi sedikit ragu-ragu. Sayangnya, aura iblis itu hanyalah sisa-sisa dari pemiliknya yang tertinggal di Blood Violet. Pemilik asli Blood Violet sendiri tidak muncul. Abyssal Blade Demon merah itu dengan cepat pulih. Namun pada saat ia pulih, ia melihat sepasang mata yang haus darah dan satu kilatan cahaya pedang ungu. Mati! 10 juta kilatan pedang itu telah menyatu menjadi satu kilatan pedang ungu tunggal. Abyssal Blade Demon tersebut yang sebelumnya terpengaruh oleh aura iblis telah mengangkat bilahnya untuk menangkis. Tapi kilatan pedang itu sudah tiba di depan matanya. Thrash! Cahaya pedang itu berkelebat menembus leher Abyssal Blade Demon merah tersebut. Dan saat itu terjadi, sebuah kepala logam terpental jauh. Matanya dipenuhi dengan rasa ngeri dan ketidakpercayaan. Dan kemudian mayat tak bernyawa dari Abyssal Blade Demon merah itu jatuh ke tanah. Tak peduli seberapa kuat Abyssal Blade Demon itu, ia bukanlah seorang dewa, dan ia tidak memiliki mutiara kehidupan. Dengan kepala yang sudah hilang, ia mati dalam hitungan detik. Serangan dari Abyssal Blade Demon di sekitar tiba-tiba terhenti. Semua Abyssal Blade Demon menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Vine, Destry, Olivier, dan yang lainnya yang tadinya berada dalam situasi genting akibat serangan mendadak Abyssal Blade Demon juga merasa heran. Mereka pun menyadari bahwa Linley telah membunuh Abyssal Blade Demon merah itu. Cepat, lari! Suara Linley bergema di benak semua orang. Vine, Destry, dan yang lainnya segera tersadar dan buru-buru melarikan diri melalui terowongan. Di udara di atas sana, Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya terbang kian mendekat. Sementara di tengah gerombolan itu terdapat dua Abyssal Blade Demon merah yang bertubuh kecil dan kurus. Kedua pemimpin itu telah menerima kabar dari bawahan mereka. Schuller sebenarnya telah mati? Abyssal Blade Demon merah di sebelah kiri berkata dengan tidak percaya. Draconian itu yang membunuhnya? Cahaya dingin berkelebat di mata Abyssal Blade Demon merah di sebelah kanan.
Tadi di lembah, Draconian itu sudah memberi kesan mendalam bagiku. Tubuhnya seharusnya memiliki mutiara kehidupan di dalamnya. Masalah utamanya adalah mereka berada di bawah tanah. Itu membuat segalanya menjadi merepotkan. Abyssal Blade Demon di sebelah kiri menggelengkan kepalanya. Meskipun sejumlah besar Abyssal Blade Demon juga telah masuk ke bawah tanah, jarak pandang mereka terhalang. Dan selain itu, pihak Linley bergerak dengan kecepatan tinggi. Hanya ada sedikit Abyssal Blade Demon yang bisa menyerang mereka sekaligus. Biarkan anak-anak dari satu suku menjerat mereka, sementara kita terus mengawasi pergerakan mereka. Abyssal Blade Demon di sebelah kanan berkata dengan dingin. Entah itu untuk mencari percikan ilahi atau kembali ke lantai 10, mereka akhirnya harus meninggalkan area bawah tanah. Begitu mereka keluar, mata Abyssal Blade Demon di sebelah kiri juga berkilat dengan tatapan dingin. Cepat, cepat! Kelompok Linley merasa panik. Di dalam terowongan, sesekali dinding di dekatnya tiba-tiba akan ditembus, dengan sejumlah besar Abyssal Blade Demon mengalir masuk setelahnya. Semuanya, bertahanlah sedikit lebih lama. Kita hampir sampai di pintu keluar. Suara Black Scale Scorpion bergema di benak mereka. Semua ahli merasakan lonjakan energi, dan mereka semua dengan sekuat tenaga melawan Abyssal Blade Demon yang terus menyerbu. Semua ahli menunjukkan kekuatan penuh mereka, dan siapapun yang terluka parah akan segera mundur ke sisi Desri untuk disembuhkan, membiarkan ahli lainnya menggantikan mereka untuk sementara waktu. Linley juga merasa bahwa kepadatan serangan dari Abyssal Blade Demon telah mencapai tingkat yang stabil. Selain itu, kerjasama tim semua orang juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bang! Ketiga Suwani emas bermata enam sekali lagi dipaksa mundur oleh serangan liar Abyssal Blade Demon. Fane, Tulili, dan Bebe segera mengisi kekosongan, sementara Desri segera mulai menyembuhkan luka ketiga Suwani emas bermata enam tersebut. Kita sampai di pintu keluar ke lantai 10. Suara kegembiraan Desri bergema di benak semua orang. Arah penggalian Black Scale Scorpion tiba-tiba bergeser ke atas, dan jumlah Abyssal Blade Demon yang menyerang mereka tiba-tiba berkurang. Kemungkinan besar, banyak Abyssal Blade Demon masih bergerak untuk menghadang kita di arah yang kita tuju sebelumnya. Tulili juga menyadari bahwa hanya 2 atau 3 Abyssal Blade Demon yang sesekali muncul dan menyerang. Semuanya, jangan lengah, ucap Linley. Kami bertiga, ditambah Linley dan Fane, akan menyerbu ke atas lebih dulu. Yang lainnya akan mengikuti dari belakang. Suara salah satu Suwani emas bermata enam bergema di benak semua orang. Dalam hal pertahanan, ketiga Suwani emas bermata enam sangat kuat. Sementara Linley dan Fane, keduanya memiliki mutiara kehidupan. Tidak ada yang keberatan. Swoosh! Menyebuk ke atas dengan kecepatan tinggi, Linley dan yang lainnya menyebarkan energi spiritual mereka. Tidak ada Abyssal Blade Demon dalam jarak 20-30 meter di atas kita. Suara Desri terdengar. Mereka sudah sangat dekat dengan permukaan tanah. Di bawah tanah, energi spiritual menembus jarak yang jauh lebih rendah daripada di atas tanah. Naik ke atas, cepat! Tidak ada yang ragu-ragu sama sekali di saat seperti ini. Linley dan Fane memimpin serbuan ke atas, dengan ketiga Suwani emas bermata enam di belakang mereka. Ahli lainnya membentuk unit ketiga dan unit keempat. Bam! Kelompok Linley yang berlima menembus keluar dari tanah. Berdasarkan lingkungan sekitar mereka saat ini, mereka bisa langsung tahu bahwa mereka hanya berjarak 200 meter dari pintu keluar. Namun, meskipun Linley, Fane, dan para ahli lainnya mampu menemukan lokasi pintu keluar, semua orang merasakan kepedihan di hati mereka. Jalan menuju pintu keluar ditutup oleh beberapa lapis Abyssal Blade Demon, 10 lapis dalam dan 10 lapis luar. Hampir 10.000 Abyssal Blade Demon berkumpul di sana. Bagian terburuknya adalah, di udara di atas mereka, melayang seperti badai belalang, terdapat Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit seperti gerombolan yang tak ada habisnya. Linley, Fane, 3 Suwani emas bermata enam, semua orang merasakan hati mereka mencelos. Dengan suara gemuruh, Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya, setelah melihat kelompok Linley, bagaikan nyamuk yang melihat darah. Mereka semua menyerbu dengan liar secara bersamaan. Serangan mendadak dari hampir 1 juta Abyssal Blade Demon benar-benar merupakan pemandangan kiamat yang mengerikan. Bahkan ruang di sekitarnya seakan bergemuruh. Jarak mereka hanya 100 meter. Seketika, Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya itu tiba di depan kelompok Linley. Kembali ke bawah, cepat! Suara ketakutan Fane bergema di benak 10 ahli lainnya.
Bahkan Bebe, Rosari, dan Tulili yang baru saja keluar dari bawah tanah dibuat ketakutan setengah mati oleh pemandangan ini. Hampir secara serentak, mereka bergegas kembali ke bawah tanah. Bang! Suara gemuruh dari hampir 1 juta Abyssal Blade Demon yang berlari melintasi tanah mengguncang dunia. Ada yang berlari di jalur lurus, sementara ada yang menyerbu ke bawah. Tetapi mereka semua secara serentak melancarkan serangan ganas ke arah kelompok Linley. Boom! Sebuah kekuatan ledakan yang mengerikan dan area seluas beberapa kilometer persegi di sekitar mereka meledak dengan potongan logam yang tak terhitung jumlahnya terpental kemana-mana. Dalam sekejap mata, sebuah kawah raksasa sedalam ratusan meter tercipta. Dan di tengah kawah logam itu, sejumlah besar terowongan kini bisa terlihat. Linley, Fine, dan 3 Suwani emas bermata 6 adalah yang pertama naik ke atas tanah. Jadi mereka adalah yang terakhir melarikan diri kembali ke bawah tanah. Mereka harus menerima serangan kuat ini. Linley nyaris tidak sempat mengangkat adamantine heavy sword dan blood violet miliknya untuk menangkis. Bang! Linley hampir seketika merasakan sejumlah besar kilatan bilah menebas tubuhnya. Pulse Guard Defense dan sisik naganya hampir seketika meledak. Dan bahkan adamantine heavy sword serta blood violet terhantam begitu keras sehingga keduanya terpental ke belakang dan menghantam Linley sendiri. Ah! Seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak memendek, karena saat Linley menunduk, ia melihat bahwa kakinya telah hancur berkeping-keping. Lari! Lari! Linley hanya tahu bahwa mereka harus melarikan diri. Pemandangan mengerikan dari Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arah mereka telah menyebabkan tekad kelompok Linley runtuh. Linley menyadari bahwa di sampingnya, di bawah dadanya, seluruh tubuh Fine telah lenyap, termasuk kedua lengannya. Bahkan pedang panjangnya pun hilang. Saudara kedua, jangan! Sebuah lolongan pilu bergema. Mereka lari dengan liar melalui terowongan. Setelah sekian lama berlalu, mereka akhirnya berhenti karena tidak ada lagi Abyssal Blade Demon yang mengejar mereka. Tubuh Fine dengan cepat memperbaiki diri, tetapi sejauh ini baru memperbaiki sampai ke bagian kakinya. Seluruh tubuh Fine didera rasa sakit, dan bukankah Linley berada dalam situasi yang hampir sama? Namun dibandingkan dengan yang lain, mereka berdua sudah sangat beruntung. Dari 3 Suwani emas bermata 6, hanya tersisa 2, dan keduanya terluka parah. Tubuh mereka bersimbah darah. Saudara kedua melakukannya untuk menyelamatkan kita. Suara si sulung dari Suwani emas bermata 6, Cleo, mengerang. 3 bersaudara itu tidak seperti Linley dan Fine yang memiliki mutiara kehidupan. Pada saat kritis, yang kedua dari 3 bersaudara itu tiba-tiba memperbesar tubuhnya untuk melindungi kedua saudaranya. 10 ahli yang tersisa saling memandang, dan di dalam mata mereka ada gurat kepahitan, rasa sakit, dan keputusasaan. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Pikiran semua orang masih dipenuhi oleh adegan pemusnahan tadi. Saat Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka, kelompok Linley benar-benar terpaku. Pikiran mereka benar-benar kosong. Teror, ketidakpercayaan, mereka merasa seolah-olah akan menjadi gila. Bagaimana mungkin ada begitu banyak Abyssal Blade Demon di sini? Linley menggelengkan kepalanya, tak sanggup menerima kenyataan tersebut. Tulili menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Kemungkinan besar, bahkan jika Flame Tyrant atau induk ratu yang sudah mati itu ada di sini, di hadapan serangan gabungan dari Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya itu, mereka juga akan dicincang menjadi daging giling. Benar-benar terlalu menakutkan, sungguh mengerikan. Dengan begitu banyak Abyssal Blade Demon di lantai ke-11, siapa yang mungkin bisa mendapatkan percikan ilahi? Olivier memasang ekspresi wajah yang buruk. Mungkin dewa utama yang menciptakan makam para dewa ini hanya sedang mempermainkan orang-orang. Cleo, siswani emas bermata 6, dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan. Dari 5 bersaudara, 2 telah tewas di penjara Gebados, dan sekarang 1 lagi telah tewas. Hanya menyisakan 2 dari mereka. Tidak, masih ada peluang untuk lolos. Desri menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Hukum elemen mengandung misteri mendalam yang tak terbatas. Aspek hukum yang telah kita pahami masih berada di tingkat yang cukup rendah. Namun aspek yang digunakan Linley, misalnya untuk menyerang dan membunuh Flame Tyrant, adalah salah satu dari tingkat yang lebih tinggi. Jika seseorang, misalnya, mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi dalam aspek kecepatan cahaya, dia akan jauh lebih cepat daripada semua Abyssal Blade Demon itu.
Dalam hal itu, kemungkinan besar dia akan memiliki peluang untuk mendapatkan percikan ilahi. Meskipun Olivia dan Desri sangat cepat, mereka tidak memiliki pemahaman yang sangat dalam mengenai kecepatan cahaya. Jangan bahas ini untuk sekarang. Yang lebih penting, kita perlu memikirkan apa sebenarnya yang akan kita lakukan. Apakah ada yang punya ide? Desri menyapu para ahli dengan tatapannya. Apa yang bisa kita lakukan? Akan sangat luar biasa jika kita bahkan bisa kembali ke lantai 10. Rosari menghela napas. Ini adalah makam para dewa yang paling berbahaya. Siklus 3000 tahun sekali, bukan? Ada 2 makam para dewa lainnya. Keduanya tidak akan seberbahaya yang satu ini. Desri, Fine, dan Tulili semuanya mengangguk. Semakin besar bahayanya, semakin banyak hartanya, sahut Tulili. Di 2 makam para dewa lainnya, kita tidak mendapatkan satupun artefak ilahi sama sekali. Tapi di sini, kita bahkan memperoleh 2 mutiara kehidupan. Aku yakin pasti ada lebih dari 1 percikan ilahi di lantai ke-11 ini juga. Para ahli lainnya semua diam-diam mengangguk. Tapi, jika bahayanya begitu besar sehingga mereka tidak memiliki harapan sama sekali, tidak peduli berapa banyak percikan ilahi yang dimiliki tempat ini, apa gunanya? Bagaimana kalau kita bersembunyi saja di sini? Kita akan bersembunyi selama beberapa bulan dan menunggu sampai 10 tahun berlalu, ucap Black Scale Scorpion. Mata Linley ikut berbinar. Seseorang harus tahu batasan mereka sendiri. Ketika Linley melihat Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya itu, ia sudah menyerah untuk mendapatkan percikan ilahi di lantai ke-11 ini. Mungkin itu tidak akan berhasil, Olivia menggelengkan kepalanya. Tempelkan telinga kalian ke dinding dan dengarkan. Linley segera menempelkan telinganya ke dinding, dan getaran yang sangat samar bisa dirasakan datang terus-menerus. Hati semua orang mencelos. Seharusnya ada sejumlah besar Abyssal Blade Demon yang datang ke arah kita dari bawah tanah, ucap Clervaux yang ketiga dari Suani Emas bermata 6. Meskipun mereka tidak bergerak sangat cepat, mereka bergerak dengan sangat metodis. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, Tulili angkat bicara. Linley menatap Bebe yang meringkuk di pelukannya dan matanya mengeras. Menatap yang lain, ia berkata, kita tidak punya pilihan lain. Kita bahkan mungkin tidak akan bisa menghabiskan 1 hari lagi di bawah sini sebelum kita terkepung. Satu-satunya pilihan yang kita miliki adalah kembali ke lantai 10, ucap Linley dengan tegas. Tapi bagaimana caranya? Linley, kau sendiri melihat tadi bagaimana Abyssal Blade Demon itu mengepung pintu keluar tersebut sepenuhnya. Linley menarik napas dalam-dalam. Ada satu cara. Semua ahli menatap Linley. Kita akan mengambil jalur bawah tanah yang memutar, lalu bergerak menuju pintu keluar. Saat waktunya tiba, kalian semua bantu menahan mereka sementara aku menyiapkan mantra Dimensional Edge dan membunuh semua Abyssal Blade Demon yang menghalangi jalan kita menuju pintu keluar. Para ahli semua menatap Linley. Mereka tidak berpikir bahwa ide Linley ini memiliki peluang sukses yang tinggi. Berapa banyak Abyssal Blade Demon yang bisa dibunuh oleh satu mantra Dimensional Edge? Mantra Dimensional Edge akan membelah jalur yang bersih dari posisiku menuju pintu keluar. Jalur ini akan segera ditutup oleh Abyssal Blade Demon lainnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melewati jalur tersebut dan bergegas ke lantai 10 sebelum Abyssal Blade Demon lainnya menutupnya lagi, ucap Linley. Semua ahli terdiam. Jika mereka sedikit saja terlalu lambat, mereka akan dikepung dan dibunuh oleh jumlah Abyssal Blade Demon yang sangat besar di sekitar mereka. Mereka harus memanfaatkan momen itu. Kita tidak punya pilihan lain. Linley menatap para ahli lainnya. Saat ini, getaran yang berasal dari dinding terowongan logam semakin kuat. Jelas sekali, banyak Abyssal Blade Demon yang semakin mendekat ke arah mereka. Aku setuju, mari kita coba. Setidaknya kita punya peluang. Tulili adalah orang pertama yang angkat bicara. Rosari, Desri, dan Fine saling bertukar pandang, lalu mengangguk sedikit. 2 Suani Emas bermata 6 yang tersisa, Black Scale Scorpion, dan Olivier semuanya mengangguk setuju. Adapun Bebe, ia juga tidak menyuarakan keberatan. Hal yang paling penting saat ini adalah, ketika kita kembali ke permukaan, kita tidak boleh membiarkan Abyssal Blade Demon itu menemukan kita. Ketika kita sudah dekat dengan permukaan, aku akan mulai merapal mantranya, yang pada saat itu, aku tidak akan bisa memberikan perhatian apapun untuk berurusan dengan Abyssal Blade Demon itu, ucap Linley. Jangan khawatir, kau fokuslah pada mantra Dimensional Edge milikmu. Jika Abyssal Blade Demon datang, bahkan jika kami harus mati, kami akan memastikan kami menahan mereka, sahut Desri. Mata para ahli semua dipenuhi dengan tekad yang teguh. Mereka harus memanfaatkan kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Ayo berangkat, ucap Linley.
Black Scale Scorpion segera memimpin jalan. Kali ini, para ahli tidak berani bergerak dalam garis lurus, melainkan membuat jalur yang berkelok-kelok saat mereka perlahan mendekat. Entah itu karena keberuntungan atau hal lainnya, mereka tidak bertemu dengan Abyssal Blade Demon pertama mereka sampai mereka sudah menempuh lebih dari setengah perjalanan. Semuanya, berhati-hatilah. Saat ini kita hanya berjarak 500 meter atau lebih dari pintu keluar. Semakin dekat kita, semakin padat jumlah mereka. Desri mengingatkan semua orang. Saat ini semua orang mengelilingi Linley yang sudah mulai merapal mantra. Gawat! Kira-kira 300 meter dari target mereka, Black Scale Scorpion tiba-tiba berhenti. Abyssal Blade Demon ini telah menggali lubang yang sangat besar di sekitar pintu keluar. Suara Black Scale Scorpion bergema di benak para ahli. Semua ahli merasakan hati mereka gemetar. Wajah Linley berubah juga dan ia segera berhenti merapal mantra. Lubang yang sangat besar. Jika kita menyerbu melaluinya, kita perlu menempuh jarak ratusan meter sebelum mencapai pintu keluar. Kemungkinan besar kita akan terbunuh sebelum sampai ke pintu keluar. Kesepuluh ahli semuanya merasa terpaku. Di udara di atas tanah, Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya berbaris menunggu. Dengan dua Abyssal Blade Demon merah itu juga menunggu. Hanya 300.000 Abyssal Blade Demon yang berada di bawah tanah mencari Linley. Dengan sebagian besar Abyssal Blade Demon berada di atas tanah. Tentu saja mereka mengepung area lubang raksasa di sekitar pintu keluar itu. Pintu keluar ke lantai 10 awalnya berada di permukaan tanah, tetapi karena lubang raksasa yang digali oleh makhluk-makhluk itu di tanah logam, pintu keluar itu sekarang seperti jendela yang melayang di udara. Aura hitam samar itu menyelimuti anak-anak tangga tersebut. Tidak ada satupun Abyssal Blade Demon yang berani melewati pintu keluar itu. Kira-kira 10.000 Abyssal Blade Demon saat ini mengepung terowongan tersebut, membentuk segel yang sangat rapat di sekelilingnya. Tampaknya kelompok Linley tidak akan bisa menyerbu ke pintu keluar sama sekali. Swoosh! Tetapi tiba-tiba, 10 bayangan berturut-turut melesat keluar ke dalam lubang. Masing-masing dari mereka bergerak sangat cepat dan lincah. Kelompok Linley tidak punya pilihan lain. Mereka harus mempertaruhkan segalanya dan berusaha sekuat tenaga, dan berharap mereka akan bisa meraih secercah harapan hidup itu dan menyerbu kembali ke lantai 10. Sejumlah besar Abyssal Blade Demon secara bersamaan menyadari keberadaan kelompok Linley. Bunuh! Abyssal Blade Demon bereaksi sangat cepat, tapi mereka masih butuh sedikit waktu sebelum bereaksi. Dan dalam waktu singkat itu, kelompok Linley telah terbang 2 atau 300 meter. Mereka hanya berjarak beberapa puluh meter dari pintu keluar sekarang. Tetapi beberapa puluh meter itu tersumbat oleh Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya. Selesai merapal mantra, Linley menunjuk dengan satu tangan. Esensi elemen angin yang dahsyat berkumpul di sekitar Linley, dan angin dalam radius beberapa kilometer tiba-tiba terhenti. Linley memasang ekspresi ganas di wajahnya. Melalui cincin Coiling Dragon, Linley dengan paksa memanggil sejumlah besar esensi elemen angin di sekitarnya dan menggunakan seluruh kekuatan sihir di tubuhnya, menciptakan Dimensional Edge berwarna biru samar yang mengerikan dengan lebar 20 meter. Ini 10 kali lipat lebar dari mantra Dimensional Edge biasa. Swish! Dimensional Edge melesat keluar seperti bilah raksasa yang berputar, dan kemanapun ia melintas, robekan raksasa muncul di angkasa. Mati! Melalui cincin Coiling Dragon, Linley menggunakan energi spiritualnya untuk mengendalikan arah Dimensional Edge. Saat ini, Linley bisa merasakan dengan jelas partikel angin yang berputar tak terhitung jumlahnya di dalam Dimensional Edge. Partikel-partikel ini beberapa bergerak cepat sementara yang lain bergerak lambat, menciptakan Dimensional Edge ini. Teriakan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Abyssal Blade Demon yang menghalangi dicincang menjadi potongan-potongan. Linley mencoba memperlambat gerakan Dimensional Edge secara paksa agar bisa menghalang di depan mereka. Tapi, Dimensional Edge itu benar-benar terlalu cepat. Bahkan dengan Linley yang mengendalikannya, pada saat Dimensional Edge melewati pintu keluar dan ke sisi lain, kelompok Linley masih berjarak kira-kira 10 meter dari pintu keluar. Pintu keluar tepat di depan mata mereka, dan semua Abyssal Blade Demon yang tadinya menghalangi mereka sekarang sudah mati. Namun, mereka masih punya 10 meter lagi. Karena mantra Dimensional Edge lebarnya 20 meter, Abyssal Blade Demon di masing-masing dari kedua sisi itu masih berjarak setidaknya 10 meter. Dan Abyssal Blade Demon ini tidak mampu menghindar sama sekali. Namun, sejumlah besar Abyssal Blade Demon menyerbu turun dari atas.
Dimensional Blade bagaimanapun juga adalah mantra dua dimensi yang datar. Banyak Abyssal Blade Demon yang sangat dekat dengan kelompok Linley. Cepat! Semua orang di kelompok Linley bergerak dengan panik. Tetapi Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya di atas mereka menyerbu ke arah mereka seperti banjir. Menilai dari jaraknya, Linley bisa tahu bahwa jika Abyssal Blade Demon ini dibiarkan menyerbu turun, hanya 3 dari mereka yang akan bisa melarikan diri. Vayne, Bebe, dan Desri yang berada di posisi paling depan, yang lain tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Tulili, 2 Suani emas bermata 6, Black Scale Scorpion, Olivier, saat ini mereka semua sudah gila, tetapi mata mereka menyimpan gurat keputusasaan. Begitu dekat, tapi waktunya tidak cukup. Cepat! Vayne tiba-tiba meraung, berubah menjadi sambaran kilat saat ia menyerbu dengan liar ke arah Abyssal Blade Demon di atas mereka, berharap bisa menahan Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya itu untuk sesaat saja. Namun dalam sekejap mata, Vayne dipukul jatuh kembali oleh hantaman yang tak terhitung jumlahnya dari Abyssal Blade Demon. Ah! Olivier mengeluarkan lolongan, sebuah pedang ilusi yang sangat besar yang terbuat dari penggabungan cahaya hitam dan putih tiba-tiba muncul, membunuh 4 Abyssal Blade Demon dalam satu ayunan. Dan kemudian Olivier jatuh ke tanah, wajahnya benar-benar pucat pasi. Saat ini, hanya Desri dan Bebe yang telah memasuki pintu keluar. Yang lainnya tidak berhasil tepat waktu. Apakah kita akan mati? Entah itu Olivier, Black Scale Scorpion, Tulili, Rosari, atau 2 Suani emas bermata 6, mata mereka semua dipenuhi dengan keputusasaan. Namun tepat pada saat keputusasaan yang mendalam ini, cepat pergi! Sebuah raungan bergema di benak para ahli. Cahaya ungu iblis berkilat dan kilatan pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya, berputar-putar menutupi area tepat di atas mereka seperti sebuah penghalang, menahan banyak Abyssal Blade Demon di atas mereka. Hal yang aneh adalah, sesuatu yang menakjubkan telah terjadi pada Abyssal Blade Demon di atas mereka. Kecepatan mereka tiba-tiba berkurang secara drastis. Seluruh tubuh Linley sekarang tertutup oleh aura iblis merah samar itu. Ia sekali lagi mengaktifkan aura iblis di dalam Blood Violet. Olivier, Tulili, Rosari, kedua Suani emas bermata 6, dan yang lainnya semua merasa terkejut. Tetapi melihat adanya kesempatan untuk hidup, mereka semua bergegas masuk ke dalam terowongan pintu keluar dengan gila-gilaan. Namun tepat saat Olivier dan yang lainnya memasuki pintu keluar, Linley tidak punya kesempatan untuk memasuki pintu keluar itu. Dari segala arah, Abyssal Blade Demon yang tak terhitung jumlahnya telah menutup pintu keluar sepenuhnya sekali lagi. Linley mampu menahan mereka yang ada di atas, tetapi ia tidak mampu menahan mereka yang ada di bawah dan dari 4 arah lainnya. Pintu keluar terblokir, tidak ada tempat untuk lari. Bos! Sebuah bayangan hitam tiba-tiba melesat dari pintu keluar, menyerbu kembali ke lantai ke-11. Bebe, pergi! Linley meraung, suaranya menggelegar di kesadaran Bebe. Segera setelah Bebe keluar dari gerbang, ia telah dipukul mundur oleh tebasan bilah yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Linley, ia sepenuhnya dikelilingi oleh Abyssal Blade Demon dari segala arah. Bahkan matahari pun telah tertutup oleh mereka.